oleh Prodi Bioteknologi Unisa dan Himpunan Mahasiswa Bioteknologi Unisa. Jadi pagi ini kita akan membahas soal deteksi molekuler, nggih. Jadi kan sebagai pengantar ya, kalau sekarang virus SARS-CoV itu memang sedang mewabah dan biasanya gejalanya itu sulit untuk dilihat, kadang juga berganti. Nah, maka dari itu kita di sini membutuhkan deteksi molekuler untuk memastikan pada seorang pasien itu dia terinfeksi SARS-CoV-2 atau tidak. Nah, pada pagi hari ini kami dari Prodi Bioteknologi Unisa mengundang Bapak Dr. Raden Ludang Pradipta Rizky MD MBiote, spesialis in Clinical Microbiology. Sebagai pekerjaan beliau adalah sebagai researcher dan lecturer, peneliti dan dosen di Departemen Mikrobiologi Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat UGM. Iya. Assalamualaikum. Nggih. Sugeng rawuh Bapak. Ya, dan saat ini Bapak sedang sekolah lagi nggih Pak? Sedang mau cari dokter ya Pak ini ya? Leres. Mohon doanya mahasiswa juga ini. Iya, insya Allah segera selesai dan lancar. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Nggih, mungkin segitu saja pengantar dari saya. Monggo langsung saja Bapak Ludang bisa menyampaikan pemaparannya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan yang bahagia ini kita bertemu, dan sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, walaupun kita tidak bisa berjabat tangan langsung, tetapi setidaknya masih di bulan Syawal ini saya mohon maaf lahir dan batin. Kemudian alhamdulillah kita masih diberi kesempatan dan kesehatan. Jadi walaupun di tengah-tengah kita saat ini sedang ada pandemi, ada outbreak atau ada wabah yang tetapi ini sangat luar biasa dampaknya, artinya baik hitungan waktu maupun dampaknya yang luar biasa. Kalau hitungan waktu kan sebenarnya sangat singkat, belum ada 5 bulan sudah seperti ini di dunia, dan di Indonesia mungkin kita mulai dari bulan Maret kemarin. Namun di sisi lain kasusnya belum juga berkurang secara nasional maupun global, dan ini menjadi tantangan tersendiri. Nah, terima kasih undangannya dan kesempatannya teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Bioteknologi Universitas Aisyah Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan tentang deteksi molekuler COVID-19 di Indonesia. Saya tambahkan istilah tantangan dan peluang, karena tantangan ini menjadi apa istilahnya, apa saja hambatan yang selama ini kita lakukan. Karena menarik, kalau perlu saya sampaikan, kita ini jujur gagap dalam artian kita tidak siap sebenarnya. Tidak semuanya tidak siap, karena saya sendiri sebagai dokter spesialis mikrobiologi klinik ataupun sebagai dokter pun tidak pernah terpikirkan ada kasus seperti ini, khususnya untuk infeksi virus. Jadi selama ini kan kita mengenal virus ya hanya itu saja, avian influenza paling yang kemarin sempat heboh, ataupun SARS yang tahun 2002 yang sebelumnya heboh. Namun efeknya kan tidak seperti ini. Jadi ini menjadi kegagapan secara global, tidak hanya Indonesia. Dan menjadi tantangan di sini adalah keterbatasan laboratorium dan keterbatasan SDM yang mumpuni untuk mengenali atau membantu mendeteksi penegakan diagnosis COVID-19 ini. Nah, harapannya teman-teman di Himpunan Mahasiswa Bioteknologi, saya bisa memberikan sedikit sharing apa yang sudah terjadi di Indonesia, sedang terjadi di Indonesia, dan kedepannya seperti apa. Insya Allah bibit-bibit SDM yang unggul ini akan muncul dari program studi bioteknologi. Saya sebenarnya kalau jujur saya boleh iri, karena saya belajar bioteknologi saya baru waktu saya S2. Sedangkan teman-teman yang di sini program studinya S1 sudah belajar bioteknologi. Ini yang membuat saya menjadi semangat. Saya tidak mau kalah dengan teman-teman yang sejak S1 sudah belajar bioteknologi. Nah, tapi ini memberikan semangat, mudah-mudahan kita bisa bersama-sama. Nah,
terkait dengan peluang dan seterusnya nanti akan kita tampilkan apa yang akan terjadi dan kedepannya seperti apa. Bisa dilihat slide saya aja. Yang jelas asal mula dari kasus atau kejadian infeksi COVID-19 ini ditengarai terjadi di Wuhan, ya, atau kita sudah sering dengar Wuhan street market atau seafood, pasar seafood, ya, yang mana sebenarnya tidak hanya pasar seafood tetapi hampir semua binatang yang mungkin ini tidak lazim kita konsumsi seperti katak dan kelelawar dan seterusnya ini dikonsumsi oleh teman-teman atau warga di sana, karena waktu itu kalau masih ingat di bulan Desember itu merupakan menjelang Imlek di sana, sehingga hampir sama seperti kita mau lebaran seperti itu, sehingga mereka akan berduyun-duyun ke pasar untuk belanja, untuk berpesta dan berkumpul bersama keluarga. Hanya saja kalau kita perhatikan di sini kan dari segi yang dikonsumsi tidak lazim, seperti hanya kita dan apalagi kita Muslim mengkonsumsi hal yang tidak kita anjurkan. Nah, sedikit saya mereview bahwasanya itu perjalanan pertama kali kasus ada di Wuhan, dan Wuhan ini merupakan titik tengah sebenarnya. Kalau dari geografis, Wuhan ini sebenarnya center di Cina, karena sebenarnya kalau ibu kotanya Beijing itu terlalu utara, Shanghai terlalu timur, Guangzhou yang notabene lebih maju itu terlalu selatan, dan Wuhan ini ada di tengah-tengah, sehingga kalau sampai ada epicentrum atau titik pusat kejadian ada di tengah-tengah, ini penularannya jauh lebih cepat dan lebih masif, ya. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa kota-kota besar akan terhubung langsung dari Wuhan. Nah, kalau kita dengar cerita kronologisnya yang sudah pernah disampaikan, saya hanya mengulang. Sebenarnya secara detail pada tanggal 8 Desember itu pernah dilaporkan terjadinya kasus pertama kali yang simptomnya itu seperti orang kena flu biasa. Makanya dulu disebut dengan Wuhan influenza. Karena influenza seperti hanya influenza, tetapi yang menarik kenapa yang menderita influenza ini kok hampir sebagian besar warga Wuhan, dan itu serempak atau dalam waktu yang bersamaan, sehingga ada dulu istilahnya Wuhan influenza. Dan pada tanggal 31 Desember, artinya hampir berjalan 3 minggu kemudian, dilaporkan ada 27 orang yang kasusnya itu berubah menjadi pneumonia. Artinya pneumonia ini jauh lebih berat dibanding influenza biasa. Ya, artinya ada gangguan di fungsi pernapasan, tidak hanya di saluran pernapasan bagian atas, namun sudah menginfeksi pada paru-parunya. Nah, pada 1 Januari ini disinyalir, karena tadi saya singgung di awal slide sebelumnya, seafood atau pasar tadi itu ditutup karena ditengarai jangan-jangan dari sana. Artinya ini sudah menjadi catatan atau menjadi perhatian, di mana kasus ini sudah mulai banyak ditemukan. Dengan 27 kasus ini tentunya menjadi kecemasan di sana. Nah, akhirnya pada tanggal 9 Januari dilaporkan kasus pertama ini meninggal, dan terakhir pada tanggal 13 Januari pertama kali kasus itu dilaporkan terjadi di luar daratan Cina. Nah, ini menjadi kunci bahwasanya persebarannya sangat-sangat cepat dan tidak mengenal batasan lagi daerah ataupun negara. Nah, kalau dari segi epidemiologi pendekatan virologi, ilmu yang belajar tentang virus, ini titik krusialnya adalah di tanggal 10 Januari. Ya, di tanggal 10 Januari, di tanggal 10 Januari ini adalah ditengarai pertama kalinya kita mendapatkan genom atau urutan sequencing dari genom dari virus ini secara utuh. Nah, disinilah kita bisa meraba-raba sebenarnya karakter virusnya ini seperti apa. Apakah ini virus biasa atau virus luar biasa. Nah, kemudian setelah itu sehari kemudian juga ditemukan banyak atau beberapa genom yang urutannya mungkin secara lebih detail, artinya lengkap, ya, whole genome. Nah, dan yang tidak kalah menarik, kemudian ada penemuan di Cina, yang di luar Cina, di Australia itu juga isolatnya juga pertama kali ditemukan pada tanggal 28 Januari. Nah, kunci yang kedua setelah ditemukan whole genome tadi adalah di tanggal 12 lebih tepatnya itu ikatan ahli taksonomi virus itu memberi nama dengan istilah SARS-CoV-2. Ya, kenapa dikatakan SARS-CoV-2?
Karena sebenarnya SARS-CoV-2 ini merupakan mempunyai kemiripan dengan SARS-CoV atau SARS coronavirus yang seringkali kita sebut dengan Severe Acute Respiratory Syndrome, singkatan dari SARS, tahun 2002. Kemiripannya inilah yang membuat kita mengasumsikan ini merupakan masih tidak jauh dari SARS-CoV sebelumnya, walaupun secara genetik nanti akan saya bahas apa bedanya. Namun setidaknya memberi penamaan ini adalah menunjukkan bahwasanya hampir 80% itu kedekatan homologinya, kemiripannya secara filogenetik maupun secara materi genetik itu mendekati ke SARS pada tahun 2002. Nah, yang menarik adalah virus coronavirus ini sebenarnya lazimnya adalah menginfeksi pada binatang reservoir ya. Hampir 600 jenisnya, tetapi hampir sebagian besar menginfeksi di binatang. Hanya ada 7 yang dilaporkan menginfeksi pada manusia. 7 diantaranya atau 3 di antara 7 tersebut menimbulkan pandemi. Ya, ini adalah SARS pada tahun 2002, MERS yang Middle East Respiratory yang dari unta itu di tahun 2010, dan yang terakhir ini 2019 kita dikejutkan dengan SARS-CoV-2. Nah, setidaknya ada 3 jenis coronavirus yang menjadi pandemik atau menimbulkan dampak wabah di dunia. Nah, namun yang menarik adalah WHO menyebutkan SARS-CoV-2 ini sebagai penyebabnya atau patogennya, sedangkan COVID-19 itu sebagai penyakitnya. Jadi jangan sampai kebalik, kalau kita nyebut patogennya, kita nyebut penyebabnya, itu adalah SARS-CoV-2, karena itu penyebabnya virus. Tetapi kalau penyakitnya kita sebut dengan COVID-19. Nah, penegakan molekuler artinya penegakan diagnosis COVID-19 ini ya karena tujuannya adalah mencari apakah ada SARS-CoV-2 di dalam tubuh pasien atau tidak. Nah, sekali lagi tidak lagi menyebut ke suatu negara seperti tadi Wuhan dan seterusnya, ini dihindari karena stigma negatif. Kalau menyebut negara nanti rasisme dan seterusnya. Tidak juga menyebut perantaranya, hostnya, karena memang sejauh ini host ini jarang kita beri nama suatu virus dengan dinamakan dengan nama host atau reservoirnya maksud saya. Nah, ini juga jarang digunakan, apalagi kita menyebut suatu daerah atau suatu negara, tentu ini sangat dihindari, sehingga WHO menyebutkan istilahnya seperti tadi saya sampaikan. Nah, yang menarik adalah di tahun 2002, ini kita ngarai dari kelelawar semuanya, baik itu SARS 2002, MERS 2002, ini ujung pangkalnya asal muasalnya dari kelelawar. Hanya saja perantara keduanya atau secondary reservoirnya ini yang berbeda. Nah, yang menarik adalah untuk COVID-19 atau untuk SARS-CoV-2 ini, virus ini sendiri, itu hampir 96% ini kecocokannya, kemiripannya, dia perantaranya adalah dari terenggiling atau pangolin. Sehingga ini menjadi aneh atau menjadi unik atau menjadi ketakjuban, berbeda dengan sebelumnya. Kalau kita tahu hanya ada onta, sehingga wajar kalau ini disebut Middle East atau penyakit respiratori atau penyakit pernapasan Timur Tengah, itu juga karena adanya unta, tetapi ini pangolin. Ini yang menarik. Nah, kenapa bisa disimpulkan seperti itu? Tentu pendekatannya dengan cara molekuler, yaitu dengan melihat karakteristik setelah tadi saya sampaikan di awal-awal, setelah ditemukan whole genome-nya, kemudian dibandingkan dengan apa saja yang ada di NCBI atau database-nya terkait dengan jenis-jenis virus yang sebelumnya ditemukan di luar tubuh manusia atau pada reservoir yang lainnya. Nah, yang menarik ingin saya tekankan pada warna merah di sini, bahwasanya ini di bulan Januari waktu itu masih simpang siur. Ada yang menyebut dari ular, ada yang menyebut dari kelelawar, ada yang menyebut dari binatang yang lainnya. Nah, ini kadang masih simpang siur karena mungkin waktu itu dari segi kasus juga belum banyak, dan whole genome sequencing-nya juga hanya beberapa. Ini Januari 2020, Anda bisa lihat di sini. Nah, kemudian yang menarik pada di tahun yang sama, tetapi di bulan Maret, ini berkembang, sudah mulai lebih spesifik lagi dari filogenetiknya, di mana SARS-CoV-2 ini memang lebih dekat dengan SARS-CoV sebelumnya, dan memang lebih dekat dengan secara filogenetik ini yang ditemukan di Wuhan ini memang kekerabatannya dekat dengan yang disebabkan oleh
kelelawar memang. Jadi memang kuncinya ada di sini. Namun sedikit jauh dengan MERS ya. Jadi kalau misalnya kita bandingkan tiga ini yang tadi saya sampaikan sebagai pandemik atau sebagai potensi wabah, terbukti sebagai wabah, kedekatannya sebenarnya lebih ke SARS-CoV, sehingga wajar kalau kita menyebutnya adalah SARS-CoV-2, bukan MERS-CoV-2, tetapi SARS-CoV-2. Nah, di Maret 2020 ini sudah ada penelitian Tang et al. Bahwasanya mereka meneliti karakteristiknya ini lebih pada dari SARS-CoV-2 sendiri. Kalau dijabarkan ada tipe L dan tipe S. Ya. Tipe L dan tipe S ini dari filogenetiknya yang bedakan. Apa pengaruhnya sejauh ini dan waktu itu masih simpang siur. Apakah ini ada korelasinya dengan derajat keparahan pasien? Jika pasien terinfeksi yang tipe L jauh lebih berat, artinya apakah dengan tipe S lebih ringan, itu masih tanda tanya. Sehingga hanya berupa informasinya, hanya ada tipe L dan ada tipe S. Itu pada bulan Maret 2020. Nah, yang menarik pada bulan April, sebulan kemudian, Foster et al. Ini diberi publikasi di jurnal yang sangat sangat kompeten dan terkenal. Di jurnal ini disebutkan phylogenetic analisisnya, ternyata ada yang membagi Foster ini membagi tipe A, B, dan C. Nah, kelebihan dari penelitian Foster ini, dia lebih punya banyak koleksi atau dia meneliti banyak whole genome yang sudah dilaporkan di masing-masing negara, sehingga pemetaannya jauh lebih menyeluruh, sehingga bisa dilihat di sini bahwa saya sebenarnya yang ada di Cina itu umumnya adalah tipe B dan tipe A. Nah, yang menarik adalah dia juga meneliti yang ada di Eropa, karena kita masih ingat setelah Cina kemudian ada daratan Eropa, waktu itu menjadi epicentrum kedua. Nah, ada beberapa tipe yang mana memang tidak berbeda dengan yang ada di Cina. Hanya yang menarik, tipe yang ada di Italia dan juga di Prancis itu berbeda. Sama-sama di Eropa, dengan yang di Spanyol pun juga berbeda. Ada tipe B, ada tipe C, tipe A. Bagaimana dengan yang ada di negara Indonesia? Nah, nanti akan saya singgung, tetapi waktu April itu kan kita masih belum bisa melaporkan whole genome sequencing yang dari isolat negara kita. Sehingga kita mungkin waktu itu masih mengira-ngira kita mungkin tidak jauh berbeda dengan yang ada di Singapura. Nah, yang di Singapura ini tipe C. Namun yang menarik, kita dilompati dengan Australia misalnya, dari Cina, dari Hong Kong, ataupun dari Cina sendiri. Mungkin kalau kasus di Australia ini justru tipenya A. Nah, nanti kita akan singgung bagaimana jenis karakter yang ada di Indonesia. Namun sekali lagi, tipe A, B, dan C ini masih hanya membedakan secara filogenetik, kekerabatannya, perbedaan clade atau istilahnya kelompoknya, belum menyinggung ke aspek dampak klinisnya atau pengaruhnya ke pasien seperti apa, dan seterusnya. Nah, kita sedikit mengulang, jadi kalau kita bicara tentang virus ini tentu kita harus mengerti, berkenalan terlebih dahulu dengan apa itu virus. Nah, kalau yang menarik ada SARS-CoV-2 ini merupakan jenis ribovaria, ya, artinya dia termasuk ordonya atau secara familinya adalah ribovaria, ordonya Nidovirales, kemudian familinya yang sering kita sebut dengan coronavirus itu adalah familinya. Dan juga genusnya itu termasuk beta. Ada beberapa, ada alpha beta, dan yang jenis untuk SARS-CoV-2 ini termasuk yang beta coronavirus. Subgenusnya adalah Sarbecovirus, dan spesiesnya kita sebut dengan SARS-CoV-2. Nah, virusnya adalah virus RNA, ya. Di sini rantainya U tunggal, ya, dan dia mempunyai N nucleocapsid protein, dan dia yang menarik juga mempunyai envelope, ya, dia punya selubung, dan juga dia mempunyai membran glicoprotein. Nah, yang menarik di sisi lain dia punya kaki-kaki atau spike-nya ini, di mana ini nanti menjadi kunci, di mana virus ini bisa menempel ke reseptor yang ada di dalam tubuh kita. Jadi pelekatannya ini sangat bergantung pada spike ini. Nah, secara karakteristik, secara singkat saya bagi menjadi 5. Yang pertama adalah virus ini jenisnya adalah virus RNA. Apa kelebihannya? Virus RNA ini mudah mutasi. Nah, Anda bisa lihat di sini dengan rantai tunggal. Seringkali beberapa forum saya jelaskan ke banyak pihak, memahami rantai RNA ini mudah mutasi. Mengapa bisa demikian? Karena ibarat kalau kita berada di suatu
saya menganalogikan suatu double track kereta api ya, double train ya, atau double jalur yang double di rel kereta api. Kalau misalnya satu kereta api lewat pada dua jalur kereta api saja, hanya satu kereta api yang lewat, maka tidak ada koreksi terhadap kesalahan yang ada di kereta api itu misalnya. Begitu juga pada untai tunggal RNA. Berbeda jika di NA. Di NA kan ada mekanisme double strain, artinya ada dua untai, sehingga jika satu sama lain itu ada kesalahan, saling bisa mengoreksi. Oh, tempatmu ada yang kurang, oh, tempatku ada yang kurang, saling bisa mengoreksi. Tapi kalau single strain, untai tunggal, maka dia tidak ada yang mengoreksi. Dengan demikian, mudah terjadi mutasi. Sehingga tidak heran jika mungkin selama ini kita dengar berita di luar, terjadi mutasi. Bahkan kemarin di Surabaya pun ada yang menyebutkan jangan-jangan virus yang ada di Surabaya, Jawa Timur ini merupakan yang sudah mutasi. Ya, jadi sebenarnya kita tidak perlu heran dan tidak perlu kaget. Memang secara alami virus ini karakteristik RNA ini mudah mutasi. Namun keuntungannya, kelebihannya adalah virus RNA ini mudah diaktifasi. Diinaktivasi maksud saya. Diinaktivasi itu saya tidak menyebut dibunuh, saya tidak menyebut dibunuh karena mati, karena memang istilahnya virus ini bukan makhluk hidup ya. Jadi kita hanya menyebut aktif, inaktif atau viable, non viable. Ini yang seringkali terminologi yang dipilih seperti itu. Namun kan belakangan karena orang awam mengiranya seolah-olah virus ini makhluk hidup sehingga kesannya hidup dan mati. Sebenarnya yang pas adalah diinaktivasi atau istilahnya non viable. Tidak bisa dia mempunyai karakteristik seperti makhluk hidup jika dia tidak berada di dalam sel host, sehingga dia hanya partikel biasa di luar tubuh host. Ada dua sel, dia hanya partikel biasa. Nah, yang menarik adalah transmisinya ini bisa melalui kontak, penularannya bisa melalui kontak, bahkan droplet, sehingga seringkali penyebarannya sangat-sangat super spreader. Ada yang menyebut virus ini super spreader, sangat-sangat cepat penyebarannya. Nah, di sisi lain, virus ini juga bisa bertahan agak lama di lingkungan di luar tubuh kita. Itu 1-3 hari, walaupun dia hanya sebagai partikel biasa, atau kalau Anda cari di jurnal istilahnya formites. Ya, hanya partikel biasa. Tetapi untuk yang ada di lingkungan ini masih belum banyak penelitian yang membuktikan, misalnya kalau saya menyentuh tangan, saya menyentuh meja, di mana meja itu merupakan meja kerja, dan kita melakukan ekstraksi RNA misalnya, terus kemudian ada percikan atau pada saat kita mengekstraksi RNA ada tumpahan di situ, kemudian setelah kita megang meja itu tanpa menggunakan sarung tangan, kemudian kita memegang mata kita, hidung dan mulut, kemudian terjadi penularan, itu masih belum banyak penelitian di sana. Tetapi hanya disebutkan virus ini bertahan 1-3 hari, tidak rusak di permukaan lingkungan. Dan kemudian transmisinya atau kasusnya kan sudah menjadi kasus transmisi lokal. Di Jogja sendiri sudah terjadi transmisi lokal, walaupun kita masih ingat di awal Maret waktu itu Presiden melaporkan kasus pertama 3 pasien yang menderita COVID ini merupakan imported case ya, artinya dia tertular dari kalau waktu itu, kalau kita masih ingat, adanya latihan dansa atau dari negara Jepang ya, kalau nggak salah negara Jepang yang berlatih dansa dengan warga kita, terus kemudian disinyalir 3 diantaranya positif. Nah, lagi-lagi saya tekankan di sini penularannya human to human, artinya ini berbeda dengan kasus avian influenza ataupun flu babi, flu burung, di mana kalau ini sudah lagi terjadi human to human. Ini yang cukup mengkhawatirkan. Human to human artinya dari manusia ke manusia, sehingga kita bisa lihat di sini virus ini bisa menginfeksi yang tadinya orang tidak terinfeksi, bisa terinfeksi, tidak pandang bulu, tidak pandang usia. Bisa lihat di sini, semakin usianya tua ataupun dia mempunyai komorbid, seringkali kita dengar komorbid itu adalah penyakit-penyakit bawaan yang mungkin sudah dia derita sebelum dia terinfeksi COVID, yang bisa menyebabkan memperparah kondisinya. Seperti hanya yang sering kita dengar adalah pasien-pasien yang mengalami gangguan fungsi jantung, hipertensi, kemudian diabetes mellitus, keganasan, pasien-pasien kanker, dan juga pada usia lanjut. Nah, Anda bisa lihat di sini, sebenarnya yang menarik, dia tidak mengenal usia, karena dari usia muda maupun usia tua pun semua kena. Ya. Dan yang menarik di Indonesia ini, yang unik adalah kasus-kasus di anak itu juga tinggi. Kasus-kasus di anak ini juga tinggi, bisa tertular dari orang tuanya atau dari lingkungannya. Nah,
Semakin ke kanan artinya semakin komorbidnya banyak pun juga mempunyai apa namanya kemampuan atau keparahan dari virus ini menginfeksi juga semakin tinggi. Artinya orang sudah tua dengan riwayat diabetes, dengan riwayat gagal jantung, hipertensi, eh, keganasan, keparahan, bukan keganasan, keparahan dari kasus ini atau infeksi ini jauh lebih berat mestinya. Nah, sedikit saya menyinggung bagaimana proses infeksi ini sangat cepat mutasinya karena penyebarannya juga sangat cepat. Ini terkait dengan mutasi dan migrasinya. Jadi kenapa kalau ada bandingan dengan 1 abad yang lalu kita pernah di dunia ini ada swine flu outbreak atau wabah swine flu atau flu Spanyol, itu masih kategorinya masih terlokalisir karena di zaman itu orang masih jarang bisa berpergian antar benua atau antar negara bahkan antar benua. Nah sekarang tidak lagi itu terjadi karena sekarang semakin mudah orang berpindah dari satu negara ke negara lain, dari satu benua ke benua lain. Dan ini bisa menginfeksi kalau kita perhatikan dari satu orang ke orang yang lain, di dalam tubuhnya terjadi proses replikasi, di tengah-tengah proses replikasi ini mungkin tadi saya sampaikan karena dia hanya single strain atau rantai tunggal, dia mudah terjadi mutasi. Mutasi pun bisa terjadi secara individual, sehingga ini yang menjadi kekhawatiran. Karakteristik pasien A dengan pasien B, kalau mau di whole genome sequencing, tentu tidak ada pedoman harus sama persis itu tidak. Bahkan bisa yang dilaporkan adalah bisa terjadi mutasi. Baik itu mutasinya hanya yang sifatnya sederhana, hanya dari satu asam nukleotida atau bahkan sudah mempengaruhi ke protein. Nanti akan saya jelaskan. Nah, SARS-CoV-2 sendiri secara genom ini ada open reading frame 1A dan 1B, kemudian ada spike, tadi saya sampaikan, kemudian ada envelope, kemudian ada membran, dan jika dia ada nukleokapsid. Nah, intinya adalah selama ini untuk identifikasi, untuk deteksi molekuler, kita menggunakan primer yang dari envelope dan juga nukleokapsid. Namun yang menarik, untuk keperluan deteksi antibodi, deteksi antigen, ya untuk melihat antibodi respon imun kita, itu yang seringkali ditonjolkan adalah spike. Wajar memang karena dia pertama kali melekat ke dalam tubuh kita itu adalah kaki-kakinya atau spike-nya tadi. Sehingga kalau untuk deteksi dini, early detection, itu memang spike. Tetapi kalau untuk memastikan apakah pasien ini menderita tegak COVID atau tidak, artinya ada virus SARS-CoV-2 atau tidak, itu lebih pada primer yang kita ujikan atau kita gunakan adalah envelope dan juga nukleokapsid. Nah, ini membedakan bagaimana SARS sebelumnya dan MERS-CoV dan juga SARS-CoV-2. Nah, dari segi urutan kilobasfernya, bisfernya adalah 29.000,9, ya, artinya 29.900 sekian kilobasfer. Berbeda dengan MERS-CoV yang jauh lebih panjang, SARS-CoV sebelumnya yang jauh lebih pendek. Urutan-urutannya memang agak unik karena di sini Anda bisa lihat di SARS-CoV sebelumnya tidak ada non-struktural protein 3B atau 3B, sedangkan di sini digantikan envelope. Ya. Ini Anda bisa lihat perbandingannya, mana yang protein struktural, mana yang non-struktural, Anda bisa lihat di sini. Nah, kuncinya adalah envelope dan nukleokapsid tadi saya sampaikan ini menjadi esensi yang sangat penting dalam penegakan diagnostik. Dan untuk tadi S protein S, yang spike tadi saya sampaikan ini terkait dengan penempelan pada reseptor S2 ya atau AC2 yang ada di dalam tubuh kita. Sehingga untuk early deteksi, untuk deteksi dini memang lebih baik menggunakan spike, tetapi untuk penegakan diagnostik selama ini menggunakan primer gen-gen yang ada di M dan D. Ini sebenarnya seperti ini detailnya. Anda bisa lihat bagaimana kita sebutkan tadi whole genome sequencing itu ya, dari rambut sampai kaki ketemu semua. Ini yang menarik. Nah, ini menjadi tantangan, saya sampaikan ini menjadi peluang dan tantangan. Kita harus bisa mendeteksi khusus isolat yang ada di negara kita dari ujung kaki sampai ujung rambut sampai ujung kaki. Artinya 29.000 sekian itu harus terbaca dan terurut secara rapi dan lengkap. Nah, sedikit saya sebutkan mengapa tadi penyebarannya bisa sangat cepat hingga lintas benua, lintas negara. Karena kalau sedikit saya menggambarkan, mengilustrasikan, kita berada di satu pesawat misalnya. Kenapa kemarin pemerintah Menteri Perhubungan mempersyaratkan harus cek terlebih dahulu
Bahkan belakangan ini tidak lagi rapid test, namun harus tegak PCR misalnya untuk untuk berpergian dengan menggunakan pesawat misalnya, atau dengan menggunakan moda transportasi yang lain. Ini bisa kita lihat. Di sini saya kasih analogi pada pasien yang duduk di 14 Charlie atau di tempat duduk 14C, itu pasien yang positif COVID. Anda bisa lihat kanan kiri pasien, jika satu pesawat ini full, ya, penumpangnya full, tidak melihat lagi physical distancing, kemudian tidak lagi melihat jarak antara satu pasien dengan yang lain, karena tidak mungkin kalau waktu itu pesawat diberi jarak physical distancing, berarti otomatis hanya separuh atau sepertiga dari pesawat yang diisi oleh penumpang. Tetapi kan waktu itu hampir kasus pertama yang ada di Cina pun di negara-negara lain masih bebas pesawat keluar masuk dari negara Cina keluar. Karena di Indonesia pun juga terjadi seperti itu. Nah, kita bisa lihat tempat-tempat duduk yang di sekitar pasien itu juga bisa tertular dengan kemungkinan kontaknya yang sangat tinggi. Misalnya yang duduk di sekitarnya. Bahkan yang tidak kalah penting adalah pramugaranya juga tidak kalah penting, dia juga bisa tertular karena dia bisa kontak, menyapa, kemudian persilakan, bahkan berinteraksi secara langsung. Dan kita juga tidak heran jika pasien yang hanya duduk di depan di sekursi 1F maupun 1A pun juga punya potensi walaupun sifatnya rendah. Ini yang terjadi di pesawat, dalam pesawat. Belum saya bicara waktu dia antri tiket, waktu dia antri masuk pesawat, atau waktu dia berinteraksi di bandara. Sangat-sangat potensial. Nah, ini mengapa Anda bisa lihat di sini Januari epicentrumnya ada di Cina, warna ungu, kemudian masih di negara lain hanya dilaporkan beberapa saja, bahkan di Eropa pun juga belum banyak kasusnya. Di Amerika sudah ada, tetapi belum menjadi epicentrum. Nah, yang menarik di bulan Februari 2020, epicentrumnya sudah mulai terjadi di Eropa dan juga di Amerika. Jadi ada 2 titik epicentrum di luar daratan Cina, yaitu di Eropa dan di Amerika. Di bulan Maret menarik lagi, karena tidak lagi, coba Anda perhatikan, Cina ini kempes nih, bulannya atau lingkarannya menjadi mengecil. Tapi yang menarik adalah justru di Eropa dan di Amerika, ini menjadi epicentrum baru, dan juga di Australia. Nah, ini yang menarik. Dan di bulan April, kita lihat tidak lagi Eropa, kemudian Amerika, tetapi juga di Cina terjadi second wave atau gelombang kedua, sehingga mulai kasusnya juga ada lagi. Padahal tadinya sudah mengecil di sini. Nah, yang sayangnya yang bulan Mei belum saya tampilkan, sebenarnya saya sampaikan ada gambarnya, yaitu yang menjadi epicentrum justru di negara Amerika Latin. Jadi kalau bulan Mei sekarang fokusnya ada di Brasil dan di negara-negara Karibia. Ini yang luar biasa. Kasusnya akan menjadi epicentrum yang baru di sana. Nah, sekarang kita bicara tentang bagaimana mutasi tadi pengaruhnya di negara kita. Kita bersyukur sampai detik ini sudah ada 12 sudah ada 12 whole genome sequencing yang lengkap yang dilaporkan isolat dari Indonesia. 6 diantaranya kalau tidak salah dari Eijkman, dan 6 atau 7 diantaranya saya lupa, antara dari Eijkman ataupun dari ITD, Infectious Tropical Disease yang ada di UNER Surabaya. Mereka telah berhasil mengumpulkan atau mengurutkan dari secara urutan, secara lengkap pasien-pasien yang ada di Indonesia. Nah, saya akan mengambil tiga saja contoh salah satu pasien yang sudah dilaporkan di G-Site, bahwasanya dari sini kita bisa lihat yang paling atas ini adalah salah satu kasus yang menjadi acuan atau menjadi origin untuk menjadi acuan kasus pertama yang dilaporkan di Cina, di Wuhan, di mana itu menjadi rujukan untuk melihat apakah ada mutasi atau tidak. Nah, yang menarik adalah saya mengambil 3 contoh yang diambil oleh Eijkman waktu itu, lembaga laboratorium Eijkman di Jakarta. Pasien pertama yang ada di Indonesia atau pasien yang dilaporkan pertama dari Indonesia dari Rumah Sakit Pondok Indah. Ini kalau kita lihat itu terjadi letak mutasinya itu pada non-struktural protein 2, yaitu pada urutan 281, pada open reading frame 1A, dan juga ada di non-structural protein 12. Ya, ada di urutan 399 dari open reading frame 1B. Nah, kasus yang kedua juga terjadi karena mutasinya di non-structural protein type 3 atau tipe 3. Nah, begitu juga pasien yang ketiga ini ada mutasi di spike. Nah, artinya apa? Saya sampaikan di sini, tadi di awal saya sampaikan, mutasi itu bisa sangat individual, sangat manusia person banget. Artinya satu pasien dengan pasien yang lainnya itu sama-sama dia terinfeksi virus yang sama, tetapi letak mutasinya bisa berbeda. Ya, ini yang menarik. Jadi jangan kaget jika
RNA ini kalau terjadi mutasi itu tidak bisa dihindari, memang karakter dari virusnya seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah virus yang ada di Indonesia atau yang ditemukan di Indonesia ini masuk kategori yang mana? Beberapa membagi menjadi klaster atau grade G, kemudian ada grade S, kemudian ada grade P, ya, atau SVG ini. Nah, yang menarik adalah dari yang ada di Indonesia ini masuk dalam klaster yang O atau yang istilahnya other, yang mana sebenarnya ini tidak tahu apakah dia lebih ke G atau P atau S. Artinya apa? Dari dominasi yang ada di sampel yang ada di Indonesia yang sudah dilaporkan, walaupun jumlahnya masih sangat sedikit, 12 di antara 28.000 kasus yang sudah dilaporkan, itu kan masih sedikit angka. Tetapi dari 12 yang ada itu ternyata sangat unik. Artinya tidak ada di antara klaster-klaster yang sudah ada. Nah, ini contohnya yang ada dilaporkan di ITD Surabaya, itu ternyata virusnya ini sudah jalan-jalan kemana-mana. Jadi yang jalan-jalan sebenarnya orangnya kan berjalan, kemudian menulari orang lain. Nah, ini contohnya misalnya dari Cina, kemudian ada yang terinfeksi di Cina, kemudian dia di Eropa dia sempat berinteraksi di Italia maupun di Belgia mungkin, kemudian dia ke Amerika, kemudian sempat ke Amerika, kemudian ada orang ini yang tertular di Amerika, kemudian ke Arab Saudi, kemudian dari Arab Saudi ini bisa tertular, makanya kemarin kita sempat was-was ada jamaah yang dari umroh dan seterusnya, barangkali yang dia habis dari luar negeri, kemudian dia masuk ke Indonesia dan diterbuktikan di Surabaya. Ini artinya virusnya itu sebenarnya nggak gerak, tapi orangnya yang gerak. Sehingga kita bisa lihat bagaimana perjalanan, bagaimana alurnya sampai ke Indonesia, itu bisa dilacak. Nah, sekarang kita masuk ke inti dari webinar kali ini. Metode diagnostik pada penyakit infeksi saya hanya ingin sampaikan. Kalau Anda mempelajari penyakit infeksi untuk mengetahui bagaimana proses infeksi, kalau Anda dirawat di rumah sakit dengan penyakit infeksi, itu ada dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan patogennya, pendekatan kumannya, pendekatan kausannya, penyebabnya. Bisa secara molekuler, ya, artinya deteksi DNA-nya, RNA-nya atau proteinnya. Bisa juga antigennya, antigennya dari patogen itu sendiri. Misalnya kalau virus, ya tadi saya sampaikan, kita ingin mendeteksi spike-nya, bagian dari virus SARS-CoV-2, spike-nya yang kita deteksi, karena kita ingin melihat apakah kita terkena atau tidak. Nah, di sisi lain antibody-nya, imunoglobulin G atau imunoglobulin M. Seringkali ini digunakan untuk rapid test detection. Artinya kalau Anda selama ini sering mendengar ada rapid test detection, ya apa sih yang diuji? Yang diuji itu umumnya adalah kekebalan tubuhnya, respon imunnya. Jadi kalau ada infeksi ke dalam tubuh kita, pasti kita ada perlawanan. Nah, perlawanan pertama adalah IgM. Ya. Kemudian perlawanan yang belakangan agak muncul belakangan adalah IgG. Sehingga kalau misalnya ada pasien kemudian di rapid reaktif, ya, reaktif itu artinya ada respon imun yang muncul, dideteksi. Entah itu IgM-nya, berarti kalau IgM berarti pasien ini belum lama terpapar infeksi virus SARS-CoV-2. Tapi kalau IgG-nya yang positif atau reaktif, IgM-nya negatif, ini memang dulu sudah pernah terpapar, tetapi kekebalan tubuhnya masih bisa mengenali. Nah, yang menarik kalau dua-duanya positif, ya bisa jadi dia saat ini sedang terinfeksi dan dulu pernah terinfeksi. Ini yang menarik. Jadi ini pendekatan antibodi. Nah, yang ingin kita bahas lebih banyak nanti adalah lebih pada pendekatan patogen deteksi secara molekuler. Nah, tidak antigen tetapi secara molekuler. Walaupun ingin saya sampaikan sebenarnya deteksi antigen pun juga bisa kita lihat dari patogennya. Nah, untuk bicara karakteristik diagnostik dikatakan positif atau negatif tentu ada proses perjalanan yang panjang. Kenapa real time PCR dipilih? Kenapa nggak metode yang lain? Kenapa nggak rapid test? Tentu ada positif negatifnya. Nah, mungkin dari segi prevalensi atau dari segi sensitivitas, spesifitasnya boleh dibilang real time PCR ini menjadi gold standard atau menjadi baku emas, menjadi kunci, menjadi gold standard bagaimana mendeteksi atau mendiagnosis pasien COVID-19 dengan real time PCR karena sensitivitas dan spesifitasnya tinggi. Mengapa rapid test itu tidak menjadi gold standard? Ya mungkin karena masih banyak kasus ditemukan positif palsu atau bahkan negatif palsu. Mengapa bisa demikian? Nanti akan saya bahas lebih lanjut. Nah, kunci dalam memeriksa diagnostik adalah Anda nanti jika Anda berada di laboratorium, Anda harus tekankan ada kesinambungan antara pasien
laboratorium, dan juga dokter yang merawat. Nah, ini kuncinya. Nah, ini sebenarnya ingin saya sampaikan, keberhasilan dalam deteksi atau diagnosis itu ada 5 paling tidak. Yang pertama adalah tepat pemeriksaan. Tesnya itu mau pakai apa? Mau rapid test, mau PCR, mau LAM, mau NGS, mau CRISPR, atau mau yang lain, nah itu harus tepat dulu tesnya apa. Kemudian tepat pasiennya. Apakah benar-benar pasien yang kita periksa itu memang pasien yang mempunyai gejala klinis yang sesuai dengan apa kita curigai. Kemudian tepat waktunya, tepat interpretasinya, dan setelah nanti 1, 2, 3, 4 ini benar, tentu insya Allah tepat terapinya. Jadi jangan sampai pasien kita rawat dengan obat-obatan yang berbeda dengan atau tidak sesuai dengan diagnostiknya. Nah, ini sedikit tentang fase-fasenya. Saya tidak akan lari ke sana. Tapi yang penting ini tadi saya sampaikan, ada proses preanalitik di mana harus mengambil spesimen itu harus diambil terlebih dahulu sebelum masuk ke ke laboratorium. Dan kasus yang paling banyak ditemukan menjadi tantangan di negara kita adalah preanalitik. Sehingga tidak heran jika ada negatif palsu pada pasien-pasien PCR yang tadinya positif menjadi negatif, atau yang sebelumnya tadi positif menjadi negatif, atau sebaliknya negatif menjadi positif. Itu 46 sampai 68% ada di preanalitik pada saat pengambilan spesimen atau hal-hal yang sebelum masuk ke laboratorium. Jika teman-teman di himpunan mahasiswa di bioteknologi kan kebanyakan nanti ada di posisi di sini, di analitik, karena di laboratorium. Tapi teman-teman yang ada di kesehatan, tenaga medis umumnya ada di preanalitik. Nah, teman-teman di bioteknologi di laboratorium juga tidak kalah pentingnya, selain di analitik juga di post analitik. Jangan-jangan nanti pada saat mengerjakan ekstraksi RNA, sampelnya kurang, sampelnya tumpah, alatnya error, kemudian tidak ada kalibrasi, kemudian hal-hal yang ini yang menjadi masalah. Di sisi lain nanti juga interpretasinya dalam membaca hasilnya, apakah harus dibaca 1 orang, harus 2 orang, itu sangat-sangat subjektif. Pengambilan spesimen mungkin tidak perlu saya jelaskan lebih lanjut. Nah, di negara kita mengenal istilah OTG, PDP, ODP, semua intinya adalah dilakukan pemeriksaannya real time PCR dan dilakukan pada hari pertama dan hari kedua. Artinya selang 24 jam setelah pengambilan pertama. Kenapa harus diambil 2 kali? Ini untuk mengurangi atau menghindari negatif palsu. Karena bisa jadi pengambilan spesimen pertama tidak adekuat, tidak tepat pada lokasinya misalnya, atau pasiennya mungkin belum muncul virusnya dalam jumlah yang cukup, atau mungkin konsentrasi virusnya juga terambil masih belum memungkinkan, sehingga perlu dicek untuk yang kedua atau selang 24 jam. Nah, yang menarik adalah di beberapa spesimen di dalam tubuh kita banyak dilaporkan angka positivity-nya tinggi pada beberapa kasus menggunakan cairan bilas bronkus, artinya pasiennya dikuras ya atau dibilas bronkusnya. Ada juga yang menggunakan sputum. Nah, yang sering kali kita dengar kan swab nasofaring dan faring. Jadi sebenarnya angkanya juga masih relatif lebih rendah dibanding dengan bilasan bronkus. Nah, ini contohnya ditemukan di mana-mana, di konjungtiva juga ada walaupun jumlahnya sedikit. Nah, yang menarik adalah di feses, ini juga tinggi ya kan. Dan di feses ini beberapa penelitian menyebutkan justru lebih lama berada di feses. Artinya apa? Virus itu bisa dideteksi hampir lebih dari 30 hari ada di feses. Berbeda dengan nasofaring mungkin hanya bertahan 2 minggu, tapi kalau di feses ini bisa lebih dari 30 hari. Ini yang tidak kalah penting tadi saya sampaikan, ada preanalitik, jangan sampai dikirim ke lab rusak. Karena saya tadi sampaikan, RNA itu sangat ringkih, sangat mudah rusak. Sehingga dia hanya rantai untai tunggal, sehingga perlakuannya itu sangat sangat rigid ya, sangat kaku ya. Harus dalam suhu 2-8, kurang dari 5 hari diletakkan dalam kondisi dingin dan seterusnya. Nah, ini menggunakan dry ice jika lebih dari 5 hari. Ini yang menjadi kendala di negara kita. Bisa dibayangkan misalnya kalau Anda berada di Mamuju, Sulawesi Barat, kemudian labnya itu dikirim ke Makassar, jauh waktunya. Begitu juga di Papua harus dikirim ke Makassar misalnya, jauh tempatnya dan memakan waktu. Tentu pengawalan dari segi transportnya juga membutuhkan energi yang ekstra. Dan di sisi lain untuk menjaga itu ada yang namanya virus viral transport medium. Jadi virus ini kan rentan ya, tadi rangkih ya bahasa saya, sehingga harus ada
media pengantarnya atau media transportnya, supaya dia masih bisa kita deteksi sampai lab dalam kondisi yang baik. Di sisi lain tidak hanya medium saja, tetapi juga ada mekanisme packing atau pengepakan spesimen. Yang ini standar WHO, ini karena ini kasus infeksius, ini menjadi kunci. Beberapa kargo atau teman-teman yang di istilahnya di jasa pengiriman juga harus menekankan ini karena takutnya tumpah, entah itu di pesawat, entah itu mau dikirim ke bandara dan seterusnya, atau perjalanan dari bandara ke lab, itu menjadi kunci di sini. Nah, sekarang kita masuk ke metode diagnostik berbasis laboratorium. COVID-19 diagnostik ini untuk melihat apakah ada infeksi atau tidak, ada pendekatannya. Yang pertama adalah deteksi virusnya atau respon imunnya. Tadi sudah saya singgung, kalau melihat respon imunnya ya menggunakan rapid test dengan menggunakan darah, melihat antibodinya, lihat apakah IgM-nya, dan ini menggunakan serologi test atau rapid test. Dan ini point of care, artinya bisa dilakukan tidak harus di lab tertentu dengan BSL, biosafety lab khusus. Itu bisa dikerjakan, mungkin bahkan bisa dalam artian dikerjakan di puskesmas, bisa dikerjakan secara rapid massal di suatu lokasi yang sudah ditentukan, makanya istilahnya point of care. Namun kalau itu harus dibutuhkan suatu lab khusus ya seperti hanya PCR, kemudian multi-top atau metode hibrid, metode yang lain, atau bahkan DNA sequencing. Ini yang mana virus asam nukleat tidaknya yang kita deteksi. Nah, masing-masing punya kelebihan dan kelemahannya. Namun sejauh ini WHO masih menegakkan bahwasanya real time PCR ini menjadi kunci. Walaupun sebenarnya kalau mau lebih lengkap lagi menggunakan NGS. NGS itu Next Gene Sequencing atau Whole Genome Sequencing. Tapi biayanya jauh lebih berat, lebih banyak, dan sebenarnya pendekatannya hanya untuk riset sebenarnya. Kalau untuk deteksi cukup real time PCR. Riset ataupun apa saja yang bisa kita lihat dari keunggulan NGS. Selain riset, kita juga bisa melihat nantinya riset ini akan dikembangkan untuk kandidat vaksin misalnya, atau kandidat rapid test yang ada di Indonesia misalnya, itu yang sangat berbasis kearifan lokal. Nah, secara umum seperti ini, rapid test itu tidak menjadi gold standar. Nah, selama ini dilakukan. Kenapa kok tetap dilakukan? Ya, karena tujuannya adalah untuk pendekatan surveillance atau pendekatan epidemiologi, menentukan apakah ada wabah atau tidak, kemudian men-tracing nantinya menyaring apakah orang ini yang terpapar dengan pasien positif itu apakah dia mempunyai respon aktif atau tidak, reaktif atau tidak. Nah, itu saja. Biasanya kalau misalnya dia reaktif, kemudian ditindaklanjuti dengan menggunakan PCR. Tapi kalau dia non reaktif, maka kita tidak lakukan uji tahap lebih lanjut. Namun bagaimanapun orang tersebut, siapapun kita juga tetap diminta untuk isolasi mandiri, itu menjadi kunci. Nah, ini yang tadi antibodi saya sampaikan, tapi kita melihat antigen antibodinya, kita bisa lihat di sini, tetapi yang ingin saya tekankan lagi, nah intinya begini, mengapa tetap RNA yang menjadi, atau real-time PCR yang menjadi kunci, karena kita bisa lihat di awal-awal fase, di hari-hari pertama sampai hari ke-5, itu positivity-nya masih tinggi pada pemeriksaan real-time PCR dibanding IgG-IgM. Nah, IgG-IgM ini belakangan, sehingga kalaupun orang dengan deteksi rapid test kok munculnya positif reaktif itu pada hari ke-16 misalnya, kalau kita asumsikan 91,3% IgM-nya positif misalnya, reaktif misalnya, ya harus kita tidak lanjuti dengan real-time PCR, karena kita melihat jangan-jangan dia sebenarnya di awal sudah mempunyai gejala tetapi dia tidak merasakan, atau di awal dia sudah membawa virus tetapi tanpa ada gejala, dia tidak merasakan. Nah, ini yang menjadi mengerikan, istilah saya mengerikan, karena presimptomatik atau orang-orang yang tanpa bergejala tapi dia membawa virus itu ada di mana-mana dan jumlahnya banyak. Ini tadi saya singgung antigen, lagi-lagi saya tekankan pendekatannya adalah spike protein. Nah, WHO sudah menekankan bahwasanya COVID-19 ini tegaknya dengan menggunakan real-time PCR. Jadi tidak menggunakan immunodiagnostic atau rapid test detection, mengingat ini settingnya bukan untuk diagnostik tetapi untuk kepentingan penelitian atau pendekatan secara epidemiologi. WHO Indonesia juga mengulang kembali tidak merekomendasikan antibodi deteksi rapid test tadi, namun merekomendasikan tetap menggunakan PCR atau molekuler. Nah, metode molekuler ini, real-time PCR ini ada yang bisa point of care, bisa ditenteng, atau bahkan bisa lebih
ringan, tidak harus tempat khusus. Contohnya adalah gene expert, misalnya kalau kita sering dengar gene expert ini lazimnya sebelumnya digunakan untuk mendeteksi tuberkulosis atau penyakit TBC. Tapi mesinnya ini bisa digunakan untuk mendeteksi virus SARS-CoV-2 ini dengan mengganti kasetnya atau mengganti cartridge-nya. Nah, sehingga kalau bayangannya adalah metode ini printer ya tinggal diganti tintanya. Ya. Selama ini mungkin tinta hitam putih itu ibaratnya untuk TB, untuk TBC, diganti tinta berwarna untuk SARS-CoV-2. Ini bisa menjadi membantu. Kalau Anda dengar istilahnya mungkin gene expert ini kalau Indonesianya adalah tes cepat molekuler atau TCM. Nah, sekarang kita akan bicara bahas satu persatu tentang berbasis molekuler. Nah, kenapa kok menggunakan real time PCR? Nah, saya mau cerita terlebih dahulu bahwasanya sejauh ini PCR itu kalau kita lihat hanya secara kualitatif, positif atau negatif, tapi kita tidak bisa melihat kuantitatif. Banyak sedikitnya itu kita nggak bisa melihat. Hanya ada dan tidak. Ini mungkin yang selama ini kita tahu. Nah, kenapa menggunakan reverse transkriptase? Ya, karena kita kenal virus ini RNA, sehingga harus diubah menjadi cDNA setidaknya. Setelah itu nanti bisa digunakan untuk pemeriksaan yang lain. Nah, kemudian pertanyaannya, kenapa menggunakan kuantitatif? Nah, kenapa kuantitatif? Kuantitatif punya kepentingan, di mana kalau kita bisa lihat kuantitatif sejauh mana secara kuantitatif jumlahnya atau istilahnya satuannya adalah viral atau viral load-nya, copies number per milinya itu menunjukkan replikasinya berapa banyak dia ditemukan di dalam tubuh orang pasien, maksud saya seperti itu. Sehingga kalau misalnya kita lihat di sini ya, kemudian kita menggunakan qRT-PCR, ini lengkapnya kita menggunakan probe dengan pendarahan warna dipantulkan sehingga ada dye-nya, ada fluoresensinya, sehingga ini yang nanti akan membaca. Nah, yang menarik adalah kita biasanya baca pada siklus di bawah 30 atau 35. Itu biasa kita deteksi mulai kurvanya itu naik. Tapi kalau ditanya kurvanya landai-landai saja, bahkan berada di stabil di bawah, datar, itu berarti negatif. Nah, kalaupun kurvanya naik seiring dengan kontrol positif yang kita gunakan sesuai dengan mereknya dan reagennya, maka kita bisa ikuti. Nah, ini menarik. Jadi kalau kontrolnya ada, eksperimen yang kita lakukan, kemudian kita baca. Ini yang disebut dengan qRT-PCR. Ini dapurnya seperti ini. Saya beri ilustrasi gambaran yang lain, di mana dari awal sampel preparasinya atau preparasi persiapan sampelnya, kita mengambil swab nasofaring, kemudian kita ekstraksi RNA-nya, setelah itu kemudian kita ubah menjadi DNA, kemudian kita desain primernya dengan menggunakan qPCR setup, kemudian kita deteksi dengan membantu dengan adanya probe dan ataupun cybergreen sebagai dye-nya, kemudian kita lihat dan kita baca dengan software untuk menentukan apakah dia city value-nya yang kita lihat apakah ada tinggi atau tidak dan di angka berapa city value itu muncul berdasarkan kurvanya. Nah, lagi-lagi pendekatannya menggunakan gen N dan ada beberapa yang menggunakan gen yang ada di open reading frame 1A ataupun 1B. Nah, ini contoh tantangannya. Jadi Anda bisa lihat di sini ada sebanyak berapa banyak primer yang sudah didesain. Namun setelah diuji cobakan dengan skop yang jauh lebih banyak, dengan sampel yang jauh banyak, ada rekomendasi beberapa primer saja yang mungkin tidak banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 primer yang direkomendasikan, di mana letaknya sangat, kalau kita lihat di sini memang umumnya ada di label capsid. Dan ada juga yang di open reading frame. Nah, di open reading frame ini tentunya menjadi kunci, karena open reading frame ini membedakan apakah dia corona atau bukan. Ini kuncinya. Kemudian di label capsid lebih spesifik apakah dia SARS-CoV-2 atau bukan. Nah, ini yang menjadi kunci. Sehingga WHO ataupun CDC sudah merilis jenis-jenis PCR primernya apa saja, kemudian probe-nya apa saja yang digunakan, dan juga konsentrasinya tentu sudah ditentukan. Nah, tadi sudah saya sampaikan, hasil positif itu akan seiring dengan kontrolnya. Nah, yang menarik adalah ingin saya sampaikan, mungkin kalau nanti ada diskusi lebih lanjut, tapi saya sedikit sampaikan di awal, ada pertanyaan, pasien dengan sudah dirawat berapa hari, tetapi hasilnya kok positif terus. Nah, ini bagaimana? Kok sudah sebulan, kok tidak 14 hari, tidak seperti masa inkubasinya? Pertanyaannya kan seringkali seperti itu. Nah, yang menarik adalah saat kita menemukan
jumlah atau kita mendeteksi dengan pendekatan data PCR secara kuantitatif, tadi sampaikan kuantitatif, kita bisa menginterpretasi. Misalnya begini, jika kita temukan virus itu dengan CT value-nya, siklusnya itu di bawah 30, di antara 25 sampai 30, itu pernah ada penelitian yang membandingkan dengan jika virus itu dikultur dibandingkan jika virus itu dikultur dengan menggunakan sel vero, itu ternyata kalau masih di bawah 30, itu virus itu masih viable. Namun ketika CT value-nya itu di atas 35 atau di atas 30, itu asumsinya adalah virus itu non viable, artinya fragmented atau hanya RNA-nya saja, bukan virus secara lengkap. Sehingga itu nanti akan berkaitan dengan apakah ini infeksius atau non infeksius, apakah pasiennya boleh pulang, apakah pasiennya boleh pindah ruangan, tidak di ruang isolasi, dan seterusnya. Ini kepentingannya seperti itu. Nah, tadi saya sampaikan open reading frame 1 ini menjadi kunci karena ini nanti bisa mendeteksi apakah dia SARS-CoV-2 atau tidak. Bahkan open reading frame 1A ini nanti kita juga bandingkan dengan nucleic acid 1, N1, N2. Ini yang menjadi penting. Nah, di sisi lain juga kita lakukan kontrol dengan menggunakan gen RP. Ya. Gen RP ini adalah menentukan apakah dia corona atau bukan. Nah, kalau sampai tiga-tiganya tidak ditemukan, bahkan di gen RP-nya juga tidak ditemukan, maka disebut dengan invalid. Tetapi kalau RP-nya positif, kemudian tidak ditemukan 3 gen yang lainnya, ini kan sebagai kontrolnya. Artinya di N1, N2 open reading frame-nya tidak ditemukan, maka kita sebut dengan negatif. Ya. Nah, kalau ada kasus inkonklusif atau inkonklusif, itu artinya apa? Hanya ditemukan salah satu. Ya. Padahal syaratnya kan setidaknya 2. N1 boleh dengan open reading frame 1, atau N1 dengan N2, boleh tiga-tiganya, tetapi kalau hanya salah satu, kita sebut dengan inkonklusif. Artinya kita harus sampel ulang, kita pastikan lagi apakah dia positif atau negatif. Nah, yang menjadi peluang adalah sekarang ini ada metode yang baru, yaitu sebenarnya bukan metode baru. LAM ini sudah ada sejak tahun 2010. Saya mengikuti LAM ini waktu itu ditemukan di Jepang pertama kali. Profesor di Jepang menemukan ini, dan waktu itu saya berkesempatan untuk belajar juga secara langsung. Namun waktu itu menggunakan untuk deteksi dengue atau virus demam berdarah, dengue virusnya. Nah, namun ternyata bisa juga digunakan untuk SARS-CoV-2. Hanya saja WHO belum merekomendasikan ini. Tapi ini sangat menjanjikan. Anda bisa lihat di sini hanya membutuhkan water bath dan juga membutuhkan beberapa reagen mass thermic yang dibutuhkan. Tetapi kuncinya adalah karena ini sampel biological dan sampel infeksius, maka DNA, ekstraksi cDNA-nya atau ekstraksi RNA-nya harus dilakukan di laboratorium dengan standar BSL-2 plus. Ya. Artinya BSL-2 itu biosafety level kabinetnya, itu biosafety levelnya itu 2, dan itu ada plusnya. Ada plusnya itu artinya sedemikian rupa kalau bisa laboratorium itu bertekanan negatif di ruangan itu, sehingga mengurangi paparan atau transmisi atau penularan. Namun setelah selesai dalam bentuk RNA, DNA, tinggal dicemplung atau diracik, nah, ini bisa dilakukan di puskesmas. Hanya menggunakan air dengan suhu jelas. Kalau dulu saya waktu kuliah S2 Biotek, saya juga gunakan ini. Tiap hari saya kalau melakukan ekstraksi menggunakan metode ini, menggunakan apa namanya itu, termometer raksa ya, dicelupkan di air ini untuk sebagai kontrol. Kita mau bikin suhunya berapa, 76, atau kita turunkan jadi 30 atau seterusnya. Nah, ini syaratnya. Nah, nanti luarannya bisa dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk fluorensi, atau bisa bentuk lateral flow, atau berupa apa namanya lateral flow atau seperti rapid test seperti itu, atau bisa juga dilihat elektroforensisnya. Cuma tantangannya adalah karena loop ini loop itu seperti bongkahan apa, seperti bunga ya. Nah, kalau dulu profesor saya memberi contoh itu seperti kita menggambar bunga, artinya ada lingkaran setengah lingkaran gitu ya. Nah, ini yang tidak kalah penting, syaratnya itu harus kuncinya ada di primernya, karena loop ini atau LAM ini menggunakan 3 pasang primer. Ya, ini tidak mudah, tantangannya di sini. Jadi kuncinya kalau ini bisa diatasi dengan memilih primer yang tepat, insya Allah ini bisa dilakukan. Terbukti ada beberapa yang sudah melaporkan, mencoba, hasilnya juga bisa
dipertanggungjawabkan. Nah, sekarang yang lain adalah tes cepat molekuler atau gene expert tadi saya sampaikan. Gene expert ini mesinnya seperti ini, dan benar-benar seperti kita beli tinta printer. Ya. Nah, nanti pasien di sampling, kemudian setelah itu medianya dimasukkan ke dalam media PTM tadi, kemudian kita teteskan di cartridge-nya di sini, kemudian dimasukkan di mesin ini, tergantung apakah dia hanya bisa membaca 1, bisa membaca 2, bahkan yang sekarang ini ada yang bisa sampai membaca 24 sekaligus dalam satu waktu. Kalau yang ini hanya butuh waktu 30 menit, 30 sampai 40 menit. Jadi sangat cepat sekali dan hasilnya bisa dideteksi. Hanya saja kelemahan dan kelebihannya kalau kita lihat bagaimanapun virus atau metode tes cepat molekuler gene expert ini bisa mendeteksi SARS-CoV-2 atau bahkan juga presumptif positif. Artinya apa? Bisa jadi dia positif coronavirus namun bukan SARS-CoV-2 namun SARS-CoV-1 atau SARS sebelumnya, atau golongan atau dari genus dari Cercovirus yang lain. Seperti tadi yang saya sampaikan, MERS juga bisa. Nah, seperti itu. Tetapi targetnya adalah dia menggunakan gen N2 dan N2. Ya, ini kuncinya. Tapi kita tidak bisa mengetahui apakah ada city value-nya seperti apa, paling tidaknya ini kalau kita lihat negatif seperti itu. Nah, ini bisa juga terjadi invalid, namun kasusnya sangat jarang. Nah, yang terakhir adalah metode CRISPR. Nah, ini dengan metode yang sangat sederhana, kuncinya dia menggunakan berbasis dari protein Cas9 atau Cas12, 13E, ini sangat tergantung jenisnya. Namun kalau dibandingkan dengan metode LAM, sepertinya lebih maju LAM untuk menuju disetujuinya di approval atau disetujuinya di FDA atau di WHO itu sendiri. Karena untuk Cas9 ini masih CRISPR ini masih masih butuh sampel atau validasi yang jauh lebih banyak. Kalau LAM sudah banyak negara yang melakukan penelitian. Nah, sedikit tentang CRISPR tadi saya sampaikan, dia lagi-lagi menggunakan envelope dan juga N atau double capsid menjadi kuncinya, dengan mengambil ini yang direkomendasikan WHO dan ini yang direkomendasikan oleh CDC, dengan mengambil primer yang ada di sini, kemudian dari sampel nasofaring, kemudian diekstraksi RNA sama, namun bedanya ada di sini. SARS-CoV-2 detektornya ini menggunakan CRISPR, ya. Jadi dia membaca dengan mengenali dan seterusnya, kemudian nanti akan visualisasinya hasilnya lebih mudah karena tinggal dicelupin saja ke sampel ini tadi. Nah, kita sudah mendesain terlebih dahulu. Nah, setelah dicelupkan ini hampir seperti tes kehamilan. Seperti ini hasilnya. Kontrol bandnya yang kita baca, apakah dia positif atau dia negatif. Ini kita lihat dari segi kuantitatifnya kita ikuti, kapan tebal bandnya, kapan tipis, positif negatifnya, kita bisa lihat deteksi bandnya di sini. Dan seterusnya. Dan lagi-lagi ini ada yang juga mendesain pada saat menggunakan primer S, ada juga yang menggunakan primer open reading frame 1AB. Ya, ini menjadi kunci. Sebenarnya ini prinsipnya mudah sebenarnya. Cuma kondisinya adalah kita tuh tantangannya ada di sini, ekstraksi RNA ini yang nggak bisa dilakukan di puskesmas, nggak bisa dilakukan di rumah sakit. Jadi sebenarnya kalau sebelum dan setelah ekstraksi RNA sebenarnya bisa kita siasati. Nah, ini yang serangkumannya adalah seperti ini ke depan. Bahkan ada yang menggunakan nano sequencing dan menggunakan whole genome sequencing atau NGS. Lagi-lagi harus dalam bentuk cDNA tentunya untuk bisa ke arah sini. Namun untuk ekstraksi RNA ini bisa menggunakan langsung dengan menggunakan CRISPR tadi saya sampaikan. Ini bisa disiasati, tetapi lagi-lagi poin di sini yang saya sampaikan, ekstraksi RNA ini sangat-sangat mempunyai potensi penularan yang tinggi karena kita bekerja di lab, kita punya resiko yang juga tinggi pada saat ekstraksi RNA. Banyak kasus seringkali kita dengar bekerja di laboratorium di luar negeri, bahkan di Indonesia kemarin juga ada yang heboh di salah satu laboratorium juga terkena infeksi COVID, walaupun kita tidak tahu apakah karena dia bekerja atau dia tertular di luar tempat dia bekerja. Oleh karena itu, APD-nya kalau bisa efisien dan seefektif mungkin, sehingga tidak perlu orang yang membawa spesimen menggunakan APD level 3 atau orang yang mengeprint hasil menggunakan level APD level 3, tetapi yang paling penting adalah
orang yang bertugas terutama pada saat ekstraksi RNA tadi, karena ekstraksi RNA itu benar-benar memadatkan mencari seberapa banyak RNA, namanya juga isolasi RNA, sehingga orang yang bekerja di sinilah yang harus menggunakan APD level 3. Selebihnya kalau orang yang membuat mastermate, kemudian orang yang bekerja di validasi di laboratorium, baca PCR-nya dan seterusnya, saya rasa APD-nya berbeda. Sehingga ini menghemat atau merasionalisasikan penggunaan APD, sehingga kita tidak boros menggunakan APD karena kita tahu siapa punya peran apa dan siapa harus pakai apa. Dan sedikit sebagai pengantar penutup adalah bahwasanya kita harus ingat di lingkungan itu juga dia bisa bertahan lama, sehingga dengan demikian setting laboratorium itu harus sering-sering dibersihkan dengan disinfektan, dengan senyawa-senyawa disinfektan yang benar-benar bisa merusak RNA itu sendiri. Sehingga misalnya kalau di meja kerja, mejanya berbahan aluminium, kita bisa lihat di sini 2-8 jam dia masih bisa bertahan di situ. Kemudian kita bekerja dengan menggunakan sarung tangan berbahan latex, dia bisa nempel di sarung tangan kita dalam waktu lebih dari 8 jam. Begitu juga di tempat yang kaca, misalnya kita menggunakan gelas ukur atau menggunakan alat-alat yang berbahan kaca, Petri dan seterusnya misalnya, kita juga harus lihat di situ. Dan di udara pun juga bertahan agak lama virus ini. Ini kesimpulannya, ini yang sedang kita kerjakan di Indonesia, dan juga ditambah tadi saya sampaikan tercepat molekuler, kemudian LAM itu sendiri sangat menjanjikan, ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini di ACC, di WHO maupun di Kementerian Kesehatan, sehingga bisa kita terapkan, setidaknya menjadi solusi. CRISPR maupun NGS juga menyusul kemudian, dan ini masih dalam proses adalah mikro NRM. Ya, ini magnetic assay, jadi sangat-sangat nanopartikel, sangat-sangat kecil, tapi dia bisa mendeteksi produk dari PCR. Yang tidak kalah penting menjadi kesimpulan saya adalah waktu, kapan kita mengambil spesimennya. Jadi jangan sampai kita salah, kita mau PCR tetapi kita mengambilnya tidak tepat waktunya. Misalnya di minggu ke-6 baru kita mau PCR, maka pendekatannya kalau sudah di minggu ke-6, kita lihat di sini grafiknya, banyak kasus minggu ke-6 ini memang sudah jumlah virusnya tidak begitu tinggi di dalam tubuh kita, karena sudah terjadi respon imun, sudah ada terapi khusus misalnya untuk mengatasi infeksinya itu sendiri, sehingga antibodi kita bisa menekan. Justru sebaliknya, kalau kita tujuannya untuk melihat respon antibodi, justru kita tarik ke belakang. Namun kan tujuan kita mendeteksi pasien ini adalah secepat mungkin kita deteksi, secepat mungkin kita kita manajemen atau kita tangani, kita rawat, sehingga secepat mungkin pasien itu bisa sembuh, dan secepat mungkin pasien itu bisa diisolasi, tidak menularkan ke orang yang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, terlalu panjang, tapi mudah-mudahan ini bisa memberi manfaat bagi kita semua. Saya sangat terbuka dan saya menunggu diskusinya lebih lanjut. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ludeng, menarik sekali pemaparannya. Ternyata banyak sekali metode diagnostik yang sekarang sudah dikembangkan. Malah mungkin pertanyaan pertama dari saya ya mungkin nanti. Ini untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat. Kemudian bagi peserta umum yang dari luar prodi bioteknologi, monggo untuk mengisi kuesioner. Nanti setelah mengisi kuesioner, kami akan mengirimkan sertifikatnya kepada Bapak Ibu sekalian. Pak Ludeng, malah tadi saya tertarik, ternyata kok kalau misalnya di feses itu bisa bertahan 35 hari ya Pak? Nah, apakah ada metode diagnostik? Kalau yang kita tahu sekarang kan dari swab dan pengambilan darah, apakah ada metode diagnostik itu yang mengambil dari sampel feses Pak sekarang? Jadi begini, ini seringkali ditanyakan teman-teman di rumah sakit ya, dokter-dokter yang merawat. Artinya begini, saya akan cerita terlebih dahulu, atau saya jelaskan terlebih dahulu bahwasanya virus ini itu bisa menginfeksi ke tubuh kita, itu dia harus mengenal reseptor yang ada di dalam tubuh kita. Nah, yang menarik adalah tadi sudah saya singgung sedikit, S2 atau AC2 itu adalah
salah satu reseptor yang mana dia bisa mengenali dalam tubuh kita. Nah, S2 ini di awal-awal seperti kasus-kasus di awal-awal di bulan-bulan sebelumnya itu seringkali kita tahunya hanya di paru-paru atau di pernapasan. Namun ternyata S2 ini itu seringkali ditemukan di mukosa. Sehingga tidak heran jika mukosa itu termasuk mukosa yang ada di saluran pencernaan. Sehingga tidak heran gejala klinis pasien COVID itu juga tidak hanya sesek, tidak hanya gangguan pernapasan, tetapi juga gangguan pencernaan. Sehingga kalau ada orang diare, kemudian demam, jangan-jangan juga kita tidak bisa menyingkirkan itu bukan COVID, tapi tetap kita pantau seperti itu. Nah, saya ingin cerita terlebih dahulu di situ mengapa feses bisa ditemukan RNA-nya di sana atau virusnya ada di sana. Nah, justru yang menarik adalah beberapa kasus yang notabene merawat pasien-pasien balita, pasien-pasien bayi misalnya. Saya pernah dulu di PKU itu pasien baru 12 hari itu minta di swab nasofaring dan juga orofaring. Itu kan sangat susah sekali. Kapas lidi steril atau dakron yang kita gunakan untuk swab itu juga dengan ukuran hidung pasiennya aja hampir besaran kapasnya. Jadi kita harus modifikasi dan seterusnya, dan bahkan mungkin tidak nyaman ke pasiennya karena pasien bayi. Kecuali kalau pasiennya terpasang ventilator dan seterusnya. Sehingga waktu itu saya sampaikan, saya diskusikan dengan spesialis anak, baik itu di Sarjito maupun di PKU, kenapa kita nggak swab rektal? Swab rektal itu tujuannya juga bisa melihat apa namanya, ada tidaknya virus, walaupun sebenarnya yang kita lihat spesimennya adalah di feses tadi. Nah, sehingga namun ini belum lazim. IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia juga belum merekomendasikan itu. WHO pun juga masih melihat antara nasofaring maupun orofaring. Ditambah sputum sebenarnya. Sputum masih memungkinkan karena namun kan sputum tidak mudah. Tidak semua orang bisa mengeluarkan dahak. Kita lihat pasien TBC aja untuk mengeluarkan dahak susah. Apalagi pasien-pasien dengan gejala batuknya yang tidak seberat pasien-pasien TBC. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan di feses itu bisa dikatakan dengan swab rektal, bahkan ada juga dengan di urin juga. Nah, tadi saya sampaikan ada yang mengirim spesimen urin, tapi itu belum lazim. Tapi itu bisa kita kerjakan dan kita lakukan seperti itu. Makatan jawabannya. Jadi, monggo selanjutnya. Halo? Halo? Nggih, matur nuwun Pak Loda. Ya, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Nunung Susanti. Yang pertama, apakah hasil pembacaan dengan PCR untuk SARS-CoV-2 dengan strain berbeda, misal karena mutasi akan bisa terlihat jelas, Pak? Monggo. Ya. Nah, ini menarik sekali. Saya sangat senang dengan pertanyaan ini. Jadi saya justru ada hal yang terlewatkan yang perlu saya jelaskan. Jadi begini, mutasi tadi sudah saya sampaikan, itu lazim. Kita nggak perlu heboh, nggak perlu kaget. Nah, tetapi yang jadi masalah adalah mutasinya ini letaknya ada di mana dulu. Kalau sampai letaknya itu berada pada properti atau bagian dari virus itu yang sangat urgent atau important, yang penting. Misalnya tadi mutasi kok letaknya ada di gen N misalnya, atau gen E misalnya. Dan itu terjadi banyak di situ, mutasinya tinggi di situ. Nah, kita patut waspada, kita patut cemas. Ini akan mempunyai pengaruh pada saat mendeteksi. Nah, sejauh ini ingin saya sampaikan, letak mutasinya itu sampai 44.000 whole genome yang sudah diteliti, 44.000 ya. Artinya 4.400 whole genome yang sudah diteliti, letak mutasinya itu kita syukuri alhamdulillah tidak pada lokasi-lokasi gen yang mempunyai fungsi yang penting dalam virus itu. Artinya mutasinya tidak tinggi pada gen N, tidak tinggi pada gen E, tidak begitu tinggi pada gen S, sehingga tertanya tadi apakah hasil pembacaan diagnostik molekuler dengan PCR untuk SARS-CoV-2 ini beda strain berkaitan dengan mutasi, adakah pengaruh? Tentu sejauh ini tidak, karena yang kita gunakan primernya itu di primer yang kita gunakan atau target gene yang kita deteksi itu tidak banyak terjadi mutasi di situ, bahkan mutasi yang ada di situ pun masih lemah, bahkan belum pernah ada laporan terjadi mutasi pada properti yang cukup penting, krusial dalam virus itu. Sehingga dengan demikian ada tidaknya mutasi untuk detik ini, saya sampaikan, karena kan kita nggak tahu ya ke depannya seperti apa, masih bisa
ditegakkan diagnosisnya, tidak terganggu oleh adanya mutasi, dan bisa kita deteksi dengan jelas seperti itu. Sehingga kedepannya bahkan untuk mencari vaksin, untuk mencari rapid test atau mencari diagnostik, atau bahkan mencari antivirusnya, itu tidak akan terganggu dengan adanya mutasi. Karena sejauh ini masih dilaporkan letak-letak mutasinya kita syukuri tidak pada properti yang cukup important atau cukup penting, krusial di virus itu. Mungkin itu bisa menjawab. Oke. Berarti untuk primer deteksi pun sampai sekarang masih reliable ya Pak jika masih digunakan reliable. untuk dimutasi. Kemudian mengacu pada WHO dan CDC ya, kalau saya boleh saran itu yang masih sejauh ini masih reliable, masih conserve, masih tidak berubah di situ. Lanjut ke Suli. Kemudian yang kedua, apakah berdasarkan karakteristik virus SARS-CoV-2 ini yang mungkin mudah bermutasi, apakah mungkin jika seseorang yang pernah terinfeksi kemudian dinyatakan sembuh bisa terinfeksi lagi virus yang sama tapi dengan strain berbeda? Ya, ini menarik. Pertanyaannya Bu Nunung ini menarik sekali. Jadi ada beberapa penelitian menyimpulkan itu setidaknya ada tiga hal dalam menyikapi atau saya ingin menjawab pertanyaan kedua dari ini. Yang pertama adalah orang itu bisa jadi terinfeksi kembali atau dengan istilah reinfeksi. Reinfeksi itu artinya apa? Dia sudah dinyatakan sembuh. Dinyatakan sembuh itu syaratnya cukup berat, artinya dalam mendeteksi RT-PCR 2 kali dalam waktu yang berturutan itu tegak negatif. Ya. Sama seperti waktu tadi menegakkan diagnosis harus dalam 2 kali berturut-turut selang 1 hari atau 24 jam dalam pemeriksaan 2 kali positif berturut-turut. Itu juga di awal. Untuk negatif pun juga sama. Kalau positif mungkin bisa jadi cuma sekali nggak masalah, tetapi untuk menyatakan itu sembuh itu harus 2 kali pemeriksaan dalam selang 1 hari yang mana hasilnya berturut-turut, negatifnya berturut-turut. Jadi kalau misalnya negatif kemudian selang sehari kok positif, itu belum bisa dikatakan sembuh. Nah, ini kalau tadi dinyatakan sudah sembuh, karena definisi sembuh itu seperti itu dari Kementerian Kesehatan WHO, sehingga dia pulang misalnya. Nah, kita nggak bisa menentukan apakah dalam perjalanan dia keluar rumah sakit misalnya, setelah dokternya bilang boleh pulang, monggo silakan, dia naik becak, nggak tahunya tukang becaknya dia membawa positif atau membawa virusnya, tapi dia belum pernah cek dia positif atau tidak, dia tertular misalnya, yaitu yang disebut dengan reinfeksi. Jadi dia bisa tertular dari orang lain. Tetapi di sisi lain ada penelitian yang menarik di Korea Selatan. Itu ada satu penelitian pasiennya itu benar-benar setelah dinyatakan sembuh itu dikarantina masih. Dia tidak boleh terpapar oleh siapapun, bahkan dengan orang-orang yang curigai OTG ataupun apapun. Tetapi ternyata dalam kurun waktu beberapa hari atau beberapa minggu itu dia terjadi infeksi lagi, sehingga ada 2 hipotesis. Yang tadi pertama itu reinfeksi, yang kedua ini reaktivasi. Nah, ini menarik. Reaktivasi itu apa? Artinya virusnya itu masih ada sebenarnya di dalam tubuh kita, tetapi virus viral load-nya tadi jumlah konsentrasinya di dalam tubuh kita itu sedikit, atau istilahnya dorman, dia hanya sembunyi saja, kalah dengan kekebalan tubuh kita. Ini hampir sama kasusnya kalau kita membahas herpes. Herpes itu kan pernah ada kasus, herpes itu kan juga recurrent, bisa kembali kambuh. Nah, tapi tadinya dia hanya menginfeksi pada permukaan kulit kita, misalnya di lengan atau di tangan misalnya. Tapi semakin usia tua kita, kemudian di tengah-tengah kita pada saat usia lanjut misalnya atau beberapa tahun kemudian kita terinfeksi lagi. Nah, ini yang menarik. Apakah terjadi reaktivasi? Ini masih belum bisa dibuktikan. Apakah terjadi reinfeksi? Kalau reinfeksi pasti mungkin terjadi. Artinya tidak menutup kemungkinan orang terinfeksi lagi. Walaupun sebenarnya kalau ditanya, itu kan sudah ada kekebalan tubuhnya. Itu kan kekebalan tubuhnya bisa menginfeksi. Nah, sejauh ini apakah kekebalan tubuhnya itu bisa menginfeksi pada strain yang berbeda jika terjadi mutasi? Itu belum ada penelitiannya. Karena sekali lagi saya katakan tadi menjawab pertanyaan pertama, letak mutasinya itu belum pada properti yang sangat krusial, sehingga tidak akan mempersulit kita sebenarnya. Ini yang patut kita syukuri. Sehingga kalau orang terinfeksi lagi, mestinya jangan-jangan dia terinfeksi lagi bukan berarti dia tidak ada daya tubuh, tapi bisa jadi daya tubuhnya lemah, gitu, bisa jadi seperti itu. Dan kemudian karakteristiknya yang ketiga tadi, ini yang menarik.
sekarang ada kasus yang beberapa minggu baru minggu kemarin itu dibahas di Jogja, pasien-pasien yang prolong atau pasien yang dirawat inap dalam waktu lebih dari sebulan atau bahkan ada yang lebih dari 14 hari, tapi masih positif terus. Nah, ini ada apa? Nah, kita menyimpulkan tadi itu kalau kita pendekatan deteksi molekuler, kita lihat sebenarnya city value-nya atau city value-nya yang ada di real time PCR itu. Ada penelitian yang menyebutkan, yang tadi sudah saya singgung, city value-nya kalau sudah terlalu tinggi, atau di atas 20, ya di atas 30, 35, itu kalau misalnya ekstraksi RNA-nya itu kemudian kita produk PCR-nya itu kita tanam atau kita infeksikan pada sel viro atau sel host atau kita sel lain atau kita bikin sel media sel untuk menginfeksi itu, ternyata dia tidak viable. Artinya dia tidak bisa replikasi di situ. Nah, besar kemungkinan adalah RNA seeding. RNA seeding itu artinya virusnya ada, tetap replikasi, tapi dia tidak bisa menginfeksi virus sebelumnya. Nah, ini yang masih, tapi kan kita PCR tetap aja positif masih ada. Atau fragmented, atau bisa jadi hanya RNA-nya di gen-gen yang itu yang bisa terdeteksi, tetapi jumlahnya tidak banyak, sehingga besar kemungkinan kalau misalnya, karena kemarin di Singapura sudah ada rencana, saya nggak tahu apakah dijalankan atau tidak, jika ada pasien lebih dari 11 hari PCR-nya masih positif, tapi klinisnya membaik, laboratorium yang lain membaik, radiologinya membaik, tidak ada keluhan, tapi lebih dari 11 hari atau lebih dari 2 minggu, maka ada kemungkinan boleh pulangkan, tapi diisolasi di rumah, tidak dirawat di rumah sakit. Namun kalau kita sendiri di Indonesia masih lalu risikonya riskan kalau melakukan hal itu, karena kita belum punya penelitian seperti yang ada di Singapura, dan kita juga tidak bisa memastikan pasien itu nurut isolasi atau tidak, itu yang kunci. Dan kita juga tidak bisa memastikan orang-orang di sekitar pasien yang dikatakan sembuh itu juga, terus kemudian dia masih tetap menjaga diri atau tidak. Ini yang perlu diwaspadai seperti itu. Ini yang menjadi mengapa kita masih masih belum bisa mencontoh Singapura atau di Kanada yang sudah melakukan penelitian seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jawab untuk pertanyaan kedua dikaitkan dengan sembuh bisa terinfeksi lagi, mungkin bisa, tetapi apakah ada kaitannya dengan mutasi? Saya jawab sejauh ini belum ada penelitian yang mengatakan, karena letak mutasi itu masih pada properti yang tidak krusial di virus itu. Gitu. Oke, matur nuwun Bapak. Mungkin ini ya, Ibunya ini juga melihat ada beberapa kasus yang akhirnya seperti di Korea Selatan menjadi second wave gitu ya, Pak ya. Ada reaktivasi dan yang lain-lain. Reaktivasi bisa jadi, atau reinfeksi karena sekolah dibuka langsung. Itu kalau nggak salah sekolah atau bar atau diskotik yang dibuka, saya lupa. Itu hanya satu malam, terus mereka pesta, dan dari situ menjadi epicentrum baru lagi. Ini sangat mengerikan. Artinya memang sebenarnya hanya gara-gara satu orang masih terinfeksi, kemudian dia bercampur, berkerumun, ya tidak melakukan physical distancing, dia bisa menularkan. Ya, ini makanya kita juga hati-hati betul memutuskan kapan kita ibadah dibuka, sekolah dibuka, itu hati-hati betul. Kita takutnya adalah second wave-nya. Sebenarnya trennya di Jogja sudah mulai turun. Nah, betul tadi ya, sampaikan seperti itu. Kita belajar dari Korea. Iya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Hamiawati Alfaruki. Pak, saya ingin bertanya, jika laju mutasi virus SARS-CoV-2 cepat, apakah virus tetap terdeteksi ketika dilakukan pengujian molekuler? Melihat primer yang digunakan untuk pengujian harus spesifik, dan bagaimana cara mengetahui bahwa virus SARS-CoV-2 itu sudah termutasi? Baik. Ya, ini pertanyaannya sangat teknis sekali. Jadi, laju mutasi itu kan sangat cepat ya. Tadi sudah saya analogikan dari gambar kuliah atau paparan tadi yang saya sampaikan. Dari satu individu aja menularkan ke A ke B, ke B, ke C, ke C, ke D, ataupun A ke C, dan seterusnya. Itu pun kalau, bahkan tadi saya contohkan, whole genome atau isolat yang dari Indonesia saja, yang utuh, yang lengkap, saya bandingkan 1, 2, 3 aja, dari 12 saya cuma ambil 3, yang Pondok Indah sama yang dari Ekman itu pun letak mutasinya kan ada. Nah, sekarang pertanyaannya kan, mutasi itu bisa cepat atau tidak itu tergantung dari penularannya. Kalau misalnya kita masih berada di kerumunan, kita masih terutama di awal-awal dulu kan masih bebas, tidak ada PSBB dan seterusnya, itu kan pasti sangat cepat mutasinya. Tetapi itu tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dicegah secara
alamiah ya kalau mutasi pada RNA karena dia memang karakternya seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana pengaruhnya untuk pengujian molekuler? Nah tadi saya singgung sejauh ini letak-letak mutasi itu masih relatif pada gen-gen yang non krusial. Nah, sehingga untuk deteksinya ya tadi sejauh ini WHO masih menggunakan primer-primer untuk deteksi tadi itu yang paling conserve. Ini yang paling spesifik untuk SARS-CoV-2 dan sejauh ini belum ada yang mengganggu mutasinya di situ. Sehingga sampai detik ini saya sampaikan karena kan kita tidak tahu ya berapa besok atau apa kapanpun lagi apakah ada mutasi sampai ke level yang mengganggu arah deteksi itu kok sejauh ini belum ada laporannya sehingga dengan demikian kita apakah melihat primer yang digunakan untuk pengujian harus spesifik? Ya, saya setuju, karena harus yang konsep tadi. Dan bagaimana cara mengetahui bahwa virus SARS-CoV itu mudah atau sudah terjadi mutasi? Nah, kalau pendekatannya ingin melihat mutasi letaknya di mana, karakteristiknya bagaimana, itu kita menggunakan pendekatan whole genome sequencing. Jadi kita mengurutkan dari mulai open reading frame 1 sampai paling bontot, sehingga sekitar 29.900 sekian base pair itu tadi, yang harus kita baca dan kita urutkan sehingga nanti dari masing-masing asam nukleotidanya bahkan mungkin dari proteinnya itu kita bisa lihat apakah dari leucin menjadi isoleucin, dari valin menjadi visin, nah itu letaknya di situ. Tapi itu butuh butuh lab yang cukup standarnya lebih tinggi ya karena setidaknya dia harus bisa mengkultur virus itu sendiri. Di negara kita hanya ada 3 lab. Saya tidak heran kalau ITD Institute Tropical Disease di UNAIR itu bisa mengirimkan di GSIDE, mengirimkan whole genome sequencing secara lengkap, kemudian Eijkman juga, karena dia punya BSL tipe 3, sehingga dia punya kemampuan untuk mengkultur virus. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Sehingga kalau ingin melihat itu ya, harus dilihat dari kaki sampai, dari rambut sampai kaki, apakah ada letak perbedaannya atau tidak. Nah, nanti dibandingkan dengan kesepakatan origin virus itu tadi, ya, yang mana ini menjadi acuan, sehingga di semua negara kalau mau lihat letak mutasinya ya mengacu pada original atau origin dari virus itu, wild type-nya yang ditentukan yang mana. Itu di GSIDE, Anda bisa lihat di GSIDE, nanti ada banyak hal di situ. Kemarin saya menganalisis secara manual atau secara menggunakan software Mega itu saya ngambilnya dari GSIDE. Ini sebenarnya bisa untuk skripsi atau untuk tesis atau penelitian teman-teman di biotek. Anda lebih mainkan ke bioinformatikanya. Karena semua sudah terpublish ya. Kita bersyukur sampai tadi malam itu 12 whole genome sequencing yang isolat asli Indonesia dari pasien Indonesia. Nah, ini mau adik mau dilihat virus genetiknya, mau dilihat mutasinya. Seperti yang tadi saya tampilkan di PowerPoint saya hanya mengambil 3 contoh saja, saya bisa melihat oh letaknya ada di sini, dan itu tidak sampai ke yang krusial. Artinya properti yang penting pada virus ini. Mungkin itu, Bu. Berarti intinya mungkin dilakukan whole genome sequencing, kemudian dilakukan studi komparasi, begitu ya Pak ya, untuk mengetahui ya, kalau ingin melihat ya spesifik. Ya. Kalau ingin lihat di negara kita ya ini kesempatan karena negara kita sudah mengirimkan 12 isolat klinis yang whole genome sequencing-nya lengkap. Tetapi kalau hanya studi komparasi membandingkan dari Wuhan dengan negara lain tidak menggunakan isolat kita pun juga bisa sebenarnya. Karena itu sudah in silico kan, sudah bioinformatika, jadi tidak perlu kita berada di lab, tetapi kita menggunakan software-software yang notabene banyak bisa digunakan. Terakhir saya diskusi dengan teman saya yang di bioinformatika, mungkin guru juga, dosen juga di sana, adik saya Afif Pranaya, jadi juga diskusi barusan kita mau menggunakan software Galaxy untuk melihat whole genome yang ada di Indonesia seperti apa. Ini bisa, semuanya bisa. Dan itu memang dipublikasikan, tidak ada istilahnya seperti royalty atau seperti hanya legal atau apanya. Karena itu sudah memang tujuannya adalah untuk melihat sejauh mana negara kita whole genome sequencing yang lengkap seperti apa. Jadi tidak perlu khawatir, monggo silakan. Teman-teman yang tertarik di bioinformatika tentunya bisa melakukan itu secara in silico. Tidak ada resikonya. Berbeda kalau
berbasis lab, seperti itu. Berikutnya dari Bapak Arief Kurniawan, sebetulnya SARS-CoV-2 itu ada berapa strain, Pak? Gitu. Pertanyaan. Ya, ini memang dasar sekali ya. Awal saya diskusi dengan teman-teman virolog yang ada di Indonesia, yang ada di Perhimpunan Dokter Spesialis Mikrobiologi, ini pertanyaan saya di awal adalah, kita tuh berani nyebut mutasi atau variasi genetik. Nah, karena tentu dua hal itu berbeda, ya. Variasi genetik atau mutasi. Nah, karena variasi genetik, apakah itu hanya sebatas variasi genetik, atau variasi genetik yang sudah terjadi itu bisa menyebabkan mutasi. Nah, sebenarnya dua hal itu bisa menjawab apakah itu menjadi strain yang baru. Tetapi sejauh ini, kalau dikatakan strain, itu kok terlalu awal ya, kata kita sebutkan strain. Karena selama ini masih kita menyebutnya SARS-CoV-2, namun pembagian tadi A, B, C, Foster et al, ataupun di GZ kita lihat ada GLV, itu pada klade atau grade-nya. Ya, grade-nya saja, artinya kedekatan dari filogenetik ini arahnya ke sana, ini lebih ke sana, pengelompokannya seperti itu. Bahkan di GZ aja ada yang satu kelompok yang disebut other atau O, yang mana notabene kebanyakan dari strain kita atau dari isolat kita termasuk kalangannya O. Tapi kalau mengacu pada Foster membaginya ABC. Kalau mengacu pada penelitiannya Tang et al yang 2020 bulan Februari, dia membaginya L dan S. Nah, sehingga sebenarnya kepentingannya strain di sini kan dari segi pembagiannya saja, pengelompokan. Sejauh ini belum ada satupun yang saya baca, mudah-mudahan juga tidak terlewatkan informasi yang menyebutkan perbedaan strain ini mempengaruhi clinical outcome atau respon imun atau respon klinisnya. Artinya apakah yang tadi saya sebutkan Foster itu yang membagi ABC itu kemudian apakah itu ada pengaruhnya? Kalau tipe C dia lebih infeksius, tipe A lebih ringan, tipe B lebih spreader, itu belum ada penelitiannya. Beda dengan dengue. Nah, kalau dengue sudah ada penelitiannya. Kalau dengue misalnya DEN 1 itu kan pendekatannya serologi. Atau DEN apa namanya? Serologi ya pendekatan dari serologi itu DEN 1 itu punya karakter, sudah diteliti. DEN 1 itu dengue tipe serotype. Nah, serotype saya mau ngomong serotype maksudnya. Serotype itu punya karakter, dia super spreader. Jadi kalau suatu daerah, misalnya Jogja kena outbreak demam berdarah, DEN-nya kok banyakkan DEN 1, itu wajar. Karena DEN 1 punya karakter, dia cepat menginfeksi. Tetapi dampak klinisnya ringan. Nah, tapi kalau DEN 2 dan 3 itu sekali menginfeksi, tapi jatuhnya klinisnya berat. Bahkan sampai shock, bahkan saat meninggal. Nah, itu sudah banyak yang meneliti. Artinya sudah ada informasi seperti itu. DEN 4 masih dalam proses penelitian jangka panjang, apakah DEN 4 ini lebih mudah dikenali dan seterusnya. Tapi setidaknya DEN 2 dan 3 dengan perbandingan DEN 1 untuk pada kasus dengue sudah ada penelitiannya. Hanya saja untuk strain apakah ini ada berapa, itu berkembang terus. Nah, dan kita ngikutin karena lagi-lagi untuk SARS-CoV-2 ini kan belum ada kesepakatan, masih dalam proses sampai perkembangannya, sampai kita tunggu sejauh mana sampai ada kesimpulan dari ICTV atau Ikatan Taksonomi Virus itu menyebutkan ini menjadi berapa strain seperti itu. Sejauh ini kalau belum ada pembagian sedetail itu, hanya penelitian-penelitian berdasarkan karakteristik dari filogenetiknya ataupun dari whole genome pendekatannya seperti itu. Mungkin itu bisa menjawab pertanyaan Pak Ali. Matur suwun Bapak. Ini mungkin pertanyaan terakhir dari Bapak Ahmad Ihsan. Saya mau bertanya Pak, apakah SARS-CoV-2 memiliki vektor penular seperti sejenis serangga atau hewan tertentu? Jika ada, apakah SARS-CoV-2 yang ada pada vektor tersebut dapat dideteksi menggunakan RT-PCR? Terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad Ihsan. Jadi menarik sekali pertanyaannya. Ini kaitannya dengan reservoir ya. Reservoir itu perantara, hewan perantara. Tadi saya sebutkan, kita belajar dari dua kasus SARS sebelumnya, yaitu SARS 2002 dengan MERS atau Middle East Respiratory Syndrome 2010. Nah,
ini menggunakan reservoir binatang yang perantara pertamanya adalah kelelawar, sama-sama kelelawar. Ya. Kemudian ada yang di Timur Tengah atau di Arab itu menggunakan secondary reservoir-nya, menggunakan perantara keduanya adalah binatang unta. Nah, kalau misalnya ingin mendeteksi apakah dapat dideteksi pada vektor tersebut, tentu bisa. Artinya beberapa, nanti coba dilihat di NCBA atau di di GenBank itu ada beberapa yang memang mendeteksi real time PCR-nya dengan melihat gen-gennya, bahkan ada yang menggunakan whole genome sequencing pun juga melalui binatang perantaranya tadi. Nah, ini yang biasanya teman-teman di kedokteran hewan atau veteriner yang akan meneliti lebih lanjut. Sama seperti avian influenza, dulu kan sempat kita ada outbreak seperti itu. Nah, teman-teman dari sejauh dari dokter hewan, veteriner, mereka akan meneliti lebih pada hewan unggasnya. Nah, ini bisa juga kita teliti, bisa dideteksi dengan menggunakan real time PCR. Hanya saja masalahnya sekarang adalah hewan mana, hewan yang seperti apa, kapan. Ini yang terus terang gejala klinisnya tidak spesifik seperti hanya merawat manusia. Ya. Artinya perlu perlu bersama dengan dokter hewan yang bisa menentukan. Kalau vektornya sendiri apa itu masih tadi saya sebutkan, penelitian terakhir yang cukup menggembirakan ada 96% dari pakai atau dari terenggiling. Nah, sekarang pertanyaannya apakah semua terenggiling itu membawa itu? Apakah terenggiling yang ada di Wuhan saja? Ataukah dan seterusnya, itu yang kita tidak tahu. Tetapi ini yang menarik, justru terlepas dari situ, ya ini yang menarik. Saya jadi ingat beberapa kasus yang lalu kan kita dengar di kebun binatang di Malaysia itu ada singa yang di swab, ternyata real time PCR-nya positif. Begitu juga di hewan peliharaan seperti anjing dan kucing juga positif. Nah, itu artinya itu beda konteksnya. Kalau itu apakah dia tertular dari orang yang ada di sekitarnya, beda dengan tadi yang saya sebut di awal, dia adalah reservoir. Kalau yang penelitian-penelitian yang terakhir yang ditemukan di mana, di kucing, kemudian di anjing, itu di mana pemeliharanya atau yang orang yang merawatnya itu positif COVID misalnya, atau tidak pun, nah itu bisa kemungkinan dia tertular dari lingkungan di sekitarnya. Nah, itu monggo, itu bisa dideteksi lebih lanjut tapi bisa dilakukan pemeriksaan dengan PCR. Hanya saja beda konteksnya. Kalau tadi reservoir, kalau yang ini tadi jangan-jangan dia terpapar oleh lingkungan sekitar atau di rumah di mana dia dirawat, atau karena itu binatang-binatang peliharaan. Biasanya dikaitkan dengan orang yang merawatnya, yang mana apakah orang tersebut menderita COVID atau tidak. Nah, itu kemudian ada yang melacak sampai ke binatang peliharaannya dan itu ditemukan seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Ada banyak pertanyaan sebenarnya. Iya, mungkin waktunya juga sudah. Saya derek saja. Saya derek saja. Oke, nanti mungkin bisa tanya jawabnya mungkin lewat email gitu juga bisa nih Pak. Pak Ludang mungkin sangat terbuka untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Saya balas satu persatu. Insya Allah. Oke, matur suwun sangat Pak Ludang. Mungkin yang terakhir closing statement dari Pak Ludang mengenai forum webinar kita pada pagi. Saya closing statement pertama saya tujukan yang awal, dulu pernah saya ditelepon oleh Bu Rektor Unisa, Bu Harsiti, untuk menyampaikan apa sih peran atau bagaimana sih, atau istilahnya apa yang bisa kita perbuat untuk membantu, setidaknya membantu pemerintah, membantu negara ini, sumbangsih apa yang bisa diberikan Unisa untuk untuk mengatasi COVID-19 ini. Saya mengharapkan dan saya istilahnya memberikan pandangan, Bu, kalau bisa Unisa itu sudah ada laboratorium, sudah ada prodinya bioteknologi, monggo disesuaikan arahnya itu mau kemana. Bioteknologi ini kan luas, saya juga alumni S2 bioteknologi, ada yang larinya bioteknologi ke environment, lingkungan, ada yang bioteknologi ke pangan, ada yang bioteknologi ke human atau ke farmasi, ada juga yang ke medical atau ke kesehatan. Nah, mau ibaratnya mau kemana?
monggo silahkan, apakah larinya mau ke lingkungan, ke pertanian, atau ke pangan, atau ke kesehatan, monggo sekerso. Tetapi kuncinya adalah saya berharap bisa mempunyai laboratorium BSL tipe 2+. Ini menjadi kunci. Mudah-mudahan jika ada BSL tipe 2+ yang sudah ada atau sedang diadakan dalam waktu dekat, tidak ada salahnya, tidak ada ruginya, tidak ada apa namanya mudaratnya, lebih banyak manfaatnya. Karena teman-teman mahasiswa maupun dosen-dosen yang terlibat di sana itu SDM-nya sudah mumpuni, tinggal bagaimana SDM yang mumpuni, alat-alat yang ada ini diperlakukan dalam suatu ruangan yang aman untuk bekerja. Jadi kita tidak perlu berkecil hati dengan kita mempunyai BSL tipe 2 dengan BSC-nya dan juga dengan tekanan negatif pun kita bisa bereksperimen dengan banyak hal dan tidak hanya mendukung pada proses pendidikan, tapi bisa mendukung ke proses penelitian, bahkan ke pengabdian masyarakat. Sehingga tridharma perguruan tinggi tetap bisa dilakukan di Indonesia, khususnya di laboratorium bioteknologi. Nanti kita akan saling berkolaborasi. Saya sangat terbuka sekali. Namun itu tadi infrastrukturnya mudah-mudahan bisa kita siapkan sehingga sumbangsih dari teman-teman, insya Allah nanti mahasiswa-mahasiswa alumni program studi bioteknologi Unisa ini bisa bekerja, dan saya yakin kebutuhannya tidak ada istilahnya alumni biotek nganggur, itu insya Allah tidak ada. Bahkan sekarang justru dibutuhkan. Bahkan kalau banyak orang yang mungkin latar belakangnya analis atau latar belakangnya kesehatan masyarakat atau latar belakangnya dokter, itu pun juga pengen belajar bioteknologi. Artinya, ya itu tadi saya di awal, saya sebenarnya irinya tuh karena saya baru mengenal biotek itu S2, sedangkan teman-teman yang ada di sini kan sudah terpapar sejak lulus SMA. Nah, insya Allah SDM ini menjadi kunci, menjadi potensi, dan kalau bicara bioteknologi tidak ada habisnya. Ya, tadi seperti yang saya sampaikan, pasti akan masuk terus. Dan satu hal menjadi kunci penutup saya adalah, untuk mengatasi virus ini adalah kita harus lebih cepat daripada virus itu sendiri. Insya Allah ke depan Unisa bioteknologi bisa lebih maju lagi, lebih menyiapkan diri, SDM-nya, alat-alatnya, infrastrukturnya, insya Allah bisa memberi sumbangsih tersendiri bagi memberi warna Muhammadiyah, dan mungkin menjadi satu-satunya bagian dari Muhammadiyah yang bisa berinteraksi langsung di laboratorium untuk membantu menegakkan diagnostik selain di rumah sakit maupun di pendidikan. Tapi untuk di laboratorium saya berharap bisa maju, tidak kalah dengan laboratorium lainnya, dan bisa menjadi unggulan. Saya dengar FKUMY sudah mendapatkan lampu hijau untuk dijadikan pemeriksaan laboratorium. Jadi Jogja itu sudah ada 5, 3 itu yang sudah established sekarang, lab BTKL yang ada di Mudo, dulu Yoro, sekarang di Mudo, saya di Mudkiri, itu punyanya Kementerian Kesehatan. Kemudian lab Sansito, kemudian lab mikrobiologi FK UGM tempat saya mengajar, kemudian satu lagi lab Balifet kalau Perso di Wates, itu teman-teman di kedokteran hewan. Nah, yang satu lagi yang saya dengar, tapi untuk Balifet itu dan FKUMY ini mengajukan permohonan untuk dibuka atau diberi izin untuk melakukan pemeriksaan. Mudah-mudahan kita bisa sinergi di antara Muhammadiyah, institusi perguruan tinggi Muhammadiyah bisa sinergi, karena SDM kita cukup mumpuni, rumah sakit Muhammadiyah juga banyak, sehingga harapannya mudah-mudahan insya Allah kita memberi solusi, memberi warna, dan memberi sumbangsih bagi negara ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan sekali lagi saya juga masih belajar, tidak ada putusnya untuk belajar SARS-CoV-2 ini, karena tiap hari informasinya selalu berkembang. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun undangannya, matur nuwun kesempatannya. Ya, insya Allah bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain, di forum yang lain. Insya Allah nanti saya akan bisa berkontribusi membantu yang ada di Muhammadiyah. Mungkin itu. Matur suwun sangat kagem Pak Ludang atas saran kemudian dukungannya. Kebetulan kemarin Bapak Kaprodi kami juga sudah sedikit rapat dengan Bu Rektor, mungkin habis ini bisa digolkan insya Allah untuk jadi labnya. Ya, saya berdoa itu cepat selesai, cepat bisa ditelurkan, netes, tidak hanya telur tapi sudah netes gitu ya. Amin. Buat Bapak Ibu peserta umum silahkan mengisi
mengikuti Google Form yang sudah saya letakkan di kolom chat. Kemudian untuk materi mungkin